Pak Alos. Selamat malam, Salam. Iya, Selamat Pak Alos. merayakan Lebaran Idul Iya, Fitri. iya. Pak Alos, saya mau nanya Pak Alos, Yesus itu punya ibu atau tidak? Itu aja pertanyaannya, nggak pernah naik kelas. Ya mudah-mudah aja lah. Pak Alos, Yesus punya ibu apa tidak? Kalau secara duniawi, ya oke. Secara jasmani, tapi secara rohani Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah sendiri. Saya nggak nanya itu, Yesus punya ibu apa tidak? Kalau secara jasmani kau dengar pertanyaan, jawaban saya enggak. Lagi mabok ini, mabok Allah Kalau sudah dijelaskan jangan tanya ulang-ulang. Kau nggak jawab, punya apa tidak? Secara jasmani ya. Ya Kamu udah, ngerti cukup. enggak? Ya, Nanti kau cukup. tanya ulang lagi. Berarti Sekarang saya tanya kau balik. Boleh nggak saya tanya kau balik? Terkait berarti menurut dia Yesus punya ibu, gimana? Kenapa sih dipersulit bahang yang susah, yang mudah begini dipersulit gitu loh? Kenapa dipersulit? Bagi sulit, bagi kami enggak loh, bagi kami enggak, kami ngerti. Ya jawab Kami berpaham. lah. Kalau nggak sulit punya ibu kan Ngapain ya udah. tahu itu? Berarti Agak punya tinggi lah ibu ya. Dari jauh aku. Oke, saya tinggikan gitu ya, saya tinggikan. Kau yang minta saya tinggikan nih. Di mana tertulis di Bible itu bahwa Tuhannya Maria adalah Yesus? Nggak ada lah. Nggak ada, katanya Cuma ditinggiin. satu. Nanti ku tanya balik. Gini, Nggak ada ya. Tuhan itu cuma satu, Randi, tidak ada dua. Oke, Ya. kalau satu Tuhan yang mana yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Iya, Ya, banyak Bapak sekali Tuhannya mereka. Bapak, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya. Banyak Yesus Tuhan sekali gimana Tuhan otakmu mereka. mundur badan untuk sudah. Kalau Tuhan cuma satu, kan ada dua nih, Bapa dan Yesus. Yang mana yang Tuhan? Dua, satu Tuhan. Satu Siapa cuma yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Yesus. Berarti Bapa bukan Tuhan. Iya, mereka itu punya Tuhan Bapa lah, Tuhan Yesus Yesus lah, itu Bapak Tuhan itu Yesus lah. lah. Yesus itu lah Bapak. 3 orang itu. Apa sini? Diam dulu kau Mato. Sama. Oh, Bapa dan Yesus sama. Iya, Yakin? yakin. Terus yang disalib Bapa. Allah itu roh yang disalib tubuh Yesus, tubuhnya Yesus. Roh itu tidak bisa bersalib. Oh, berarti waktu Yesus disalib tidak punya roh. Kamu gudul atau gudul otakmu ya? Katanya yang disalib Yesus tubuhnya. Bapak, di dalam Yesus ada roh Allah. Roh Allah itu yang menjelma bagi manusia. Nah, roh itu tidak mungkin bisa disalib, gudul. Jangan ngotot. Berarti waktu Yesus disalib, Yesus sudah mati, tidak ada rohnya. Enggak lah. Ketika Yesus disalib, maka dia berkata, Eli disabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka rohnya itu, roh Allah meninggalkan tubuhnya. Oh, meninggalkan tubuhnya. Kalau roh sudah meninggalkan Ya, tubuhnya, jadi kenapa yang dia? disalib itu tubuhnya, tubuh Ya. Yesus Kristus. Ya, kalau roh sudah meninggalkan tubuhnya, kenapa dia masih ngomong? Berarti masih hidup dia. Masih di situ lah dia, masih di situ rohnya. Kan kenapa kau meninggalkan aku? Masih belum meninggalkan itu berarti. Tadi katanya Iya, dia udah mati, baru meninggalkan. meninggalkan. Tadi meninggalkan. Dia meninggalkan tapi masih ngomong. Ya dia kan masih berkata kepada rohnya, kepada rohnya. Jiwanya itu berkata kepada rohnya, yaitu Bapa itu sendiri. Dia berkata, Eli sebatani, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu di rohnya masih ada, tetapi jiwanya berkata kepada rohnya itu kepada Bapa. Ya. Oh, Di jadi dalam Yesus ngomong sama roh. Ya, Yesus di dalam Yesus ada tubuhnya yaitu Yesus Kristus sebagai anak. Ada jiwanya yaitu firman-Nya atau perkataannya. Ada rohnya yaitu adalah Allah itu sendiri. Ya, Oh, berarti- Allah berarti- adalah roh. Jadi berarti Allah tubuhnya- itu tidak bisa disalib. Berarti tubuhnya Yesus bukan Tuhan. Ya, nggak usah kau mana-mana. Itu pertanyaan jadul. Berbalik-balik seperti Adrian Sah kau ngomong. Berarti tubuhnya Yesus bukan Tuhan ya. Ya, diam tahu. Kenapa suruh Yesus dia? Tuhan. Yesus itu Tuhan. Kenapa saya disuruh diam? Orang serhana kok. Jadi tubuhnya Yesus bukan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Oh, berarti Tri-in-One artinya di dalam tubuh itu, di dalam tubuh Yesus ada Bapa, ada jiwa, adalah tubuh. Ya, jadi seperti saya. Yesus itu Allah itu ya seperti manusia, gambaran kita. Jadi kita manusia ini diciptakan Allah serupa dan segambar dengan Allah. Jadi
Di dalam Allah itu ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Iya. Ya. Mana Di lebih tubuh saya besar? juga ada jiwa, ada tubuh saya, ada Iya tubuh udah saya. cukup. Ada jiwa Mana saya. lebih besar Yesus daripada Bapa? Ya, nggak usah kau bertanya. Oh, nggak usah Jatuh. bertanya. Nah, ini ada Katolik ini. Ini ada Katolik ini. Iya silakan. Ah, Pak Jasmin, Pak Jemi. ada Katolik ini. Pak Jemi, Yesus punya ibu kandung nggak? Ya, Bunda Tuhan. Jelas itu punya dong. Kata Ibu Carolina nggak punya ibu. Yesus nggak punya ibu. Berarti nggak bisa baca dia. Ya coba ajarin dia Pak. Lukas 1:40 Bu, baca Bu. Katanya Bunda Maria itu tidak punya anak namanya Yesus. Iya, berarti nggak bisa baca dia. Lukas Lukas 1 ayat 1:40. 46 baca. Kamu baca dulu Lukas 1 ayat 46. Lukas 1 ayat 40 Bu. Dia bilang 40 dulu. Kau mana 46 baca. baca. Lukas 1 ayat 46. Silakan Ibu baca. Maria itu bersyukur pada Tuhan, ya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Yesus, Maria itu hambanya Yesus. Ya. Telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ya, Yesus bersyukur pada Tuhan, pada Yesus Kristus, Juru Selamat. Sebentar, saya bacain ya Bu. 40 ya. Karena Ibu nggak mau baca. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Bukan Jimmy yang penuh dengan Roh Kudus, bukan Carolina. Itu Bukan juga Karyana. Oke, ini Elizabeth ya. Ini Maria. tertulis dalam kitab suci. Kita percaya kitab suci nggak? Bible kita percaya nggak? Tapi itu bukannya ibu. Mana ada Tuhan punya ibu? Gimana sih? Itu yang Lihat, dipakai. baca baik-baik. Lalu berserulah dengan suara yang nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Iya. Silakan dibaca Bu. Nah, ibu Tuhanku kan, ibu Tuhanku kan. Gak mungkin manusia menjadi Tuhan. Atau kita mau main KJV atau mau original tag Bu? Iya, tapi itu kan memang dia secara dasmani, dia memang dilahirkan sebagai ibu Yesus, tetapi kan dia kan Tuhan, dia Allah. Mana mungkin Allah itu mulai memiliki ibu? Gimana sih otaknya itu? Ya kan ditanya ibunya Yesus siapa Bu? Adalah yang dilahirkan Ibunya oleh Yesus siapa Maria. Ibu? Ya, tetapi secara roh dia adalah Allah, itu sang pencipta, itu pernah ada punya ibu. Betul, Itu yang ibunya Yesus saya- siapa Bu? Yesus itu manusia atau bukan Bu? Allah itu lahir sebagai manusia. Sudah, manusia punya ibu tidak? Aku bilang tadi secara tubuhnya dia memiliki ibunya Maria. Sudah Tapi selesai dia pertanyaan Allah. Bang Hani, sudah selesai dijawab Allah gitu itu, aja Allah simpel. itu. Tadi kan Aku dijawab mengambil selesai kealahannya, itu doang ya Pak Jemi. kemuliaannya. Pak Jemi itu Kita doang ya menyembah ditanya ya. Allah. Kenapa jadi ribut ya? Iya ribet banget. Tetapi mereka menyembah manusia, menyembah Maria, itu yang membuat saya tidak menerima itu. Ya. Terus tuannya Maria, Mereka tuannya Maria siapa Bu? bukan manusia yang sama dengan seperti kita sendiri. Maria itu sama seperti saya loh. Dia manusia Iya, yang iya, mendapat anugerah. Iya malah teman ibu Bu Karyana juga pernah bilang, Maria apa bedanya sih dengan saya? Saya bisa jadi Maria. Hebat sekali Bu. Waduh. Bisa Iya hamil, dong. bisa hamil tanpa suami ya. Ibu Karyana Cuma bisa jadi Maria. Maria gadis, saya udah ibu-ibu. Gadis. Ibu. Maria itu sama dengan saya. Kenapa kalian sembah Maria? Padahal Maria- kita tidak boleh Maria manusia. Maria tidak Di gadis Alkitab, lagi. Dia punya anak dari Pak Yusuf. Itu kan nanti, itu kan setelah Yesus lahir. Iya, berarti bukan gadis lagi dia. Iya, makanya Iyalah. pada Jasmine ini, mereka menyembah manusia, mengagung-agungkan Maria, itu adalah penyembahan berhala sudah namanya. Bukankah Yesus juga manusia Bu? Iya kan dia Allah saat turun sebagai manusia, tetapi kan dia Allah. Bukankah Yesus Ya, juga manusia Bu? bukan Kalau Maria, Ibu ngomong bukan seperti Maria, itu. kapan dia menjadi Allah? Ibu merendahkan Maria Maria. menjadi Allah. Ibu merendahkan Jadi Maria. jangan pernah disembah Maria. Bukankah Maria itu adalah ibunya Yesus? Bukankah Yesus itu adalah manusia? Secara ini, secara Jadi jasmani dia secara sebagai Tuhan.
Jadi secara logika siapapun yang menyembah Yesus sebagai manusia, kalau ibu bilang menyembah manusia, kalau ibu bilang menyembah manusia bahwa itu adalah berhala, siapapun yang menyembah Yesus adalah penyembah berhala, Bu. Kamu penyembah berhala karena kamu menyembah patung dan manusia, Maria. Ibu penyembah berhala karena ibu juga menyembah Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Yesus Caroline. Allah. Bu Caroline, ini Ya. Bang Jemi mau asadu. Dia udah dididik sama Ustadz Hanafi. Oh, mantap. Enggak. Ya gitu memang. Nggak ada hubungan Katolik itu memang seperti tipis. itu. Nggak ada hubungan seperti Bukariana. itu. Bukariana. Katolik itu tipis dengan Muslim memang sama mereka itu pelajarannya. Kagak, beda banget. Siapa bilang sama? Sama. Kami berbeda. Sama mereka. Beda. Katolik dengan Islam beda. Kami beda-beda akidah, tapi beda mereka ajaran. tidak mengerti tentang kealahan itu. Mereka menyembah patung. Aku mau diam dulu. Gue mau nanya dulu nih. Tuhannya Maria siapa sih Tuhannya Maria? Ya, Yesus Kristus dah. Tuhan cuma satu. Berarti Tuhannya Maria, anaknya Maria. Iya. Iya katanya. Iya Pak Jemi. Tuhannya Maria, anaknya Maria. Yesus tuh, Maria itu sudah tahu kalau dia mengandung Tuhan, dia sudah tahu. Tetapi dia simpannya dalam hati. Wih. Ya. Juru bicaranya Maria ini Ada Pak Jemi. ayatnya. Pak Jemi, juru bicaranya Maria. Dia tahu isi hatinya Maria. Iya, malah dia bukan Ada cuma ayatnya loh, ada ayatnya. bukan cuma Yesus, sekedar juru Maria bicara, itu Bang tahu Andi. kalau dia mengandung Tuhan. Mereka Tapi pun yang bisa jadi disimpan Maria, dalam Bu. hati tidak Bang Andi. kepada manusia lain. Ya iya, kaum wanita sama Maria, kaum wanita sama. Cuma Maria dialah wanita paling mulia hatinya. Nggak Maria seperti itu saya. dipilih dari sejak dia lahir, Bu. Sejak ibunya Hana Iya, mempersembahkan. iya, Itu benar. udah disapi. Kalau Maria itu lahirnya sebagai pria, dia pasti jadi imam besar. Tapi dia manusia Karena- dosa, bukan suci. Itu loh. Anda Oh, bertiga. Sekarang pertanyaannya saya begini, Bu. Sekarang saya mau dalam nanya, keperawanan. Stop dulu. Menurut Anda bertiga, Maria ini menganggap Yesus anaknya atau Maria menganggap Yesus Tuhannya? Yesus datang dari surga. Maria menganggap Yesus anaknya atau menganggap Yesus Coba Tuhannya? gini Bang Endi, bayangkan kamu seorang gadis Pak ya, Jemi. saya nih seorang gadis yang tidak mengerti tentang hamil. Ya, dia tidak tahu apa-apa. Dia orangnya polos, sederhana. Ada Iya 5 kan? Kristen di sini. Dia Pak menerima Jemi. aja. Iya Pak Jemi. Maria itu menganggap Yesus itu anaknya atau Maria menganggap Yesus Tuhannya? dia pasti karena lahir sebagai seorang anak, dia menganggap seorang anaknya. Oke. Kemanusiaannya ya. Ya. Ibu Carolina bagaimana? Dia kan udah tahu sebagai Tuhan. Ya, Dia tetap Jawab, Bob. anaknya itu, tapi ya hilang 3 hari. Sempat berkata, ketika dia di bait Allah, kan dia berkata, aku kan harus bersama Bapakku, kenapa kamu mencari-cari aku? Aku kan anak Allah, begitu. Iya benar. Iya. Jadi Maria udah dikasih Jadi tahu. pertanyaannya Bang Handi, tadi pertanyaannya apa Bang Handi? Jadi biar jelas Bu Karyana. Pertanyaannya, Maria menganggap Yesus sebagai anaknya atau sebagai Allahnya. Jawabannya itu pasti sebagai anaknya. Kenapa? Seperti Ibu bilang tadi, ketika hilang di bait Allah umur 12 tahun, kalau Maria menganggap dia sebagai Tuhan, dia nggak perlu nyariin. Tuhan kok dicariin. oh, naluri wanita. Yang hidup Ya, yang menyadari. Kepada Tuhan Bang kan. Arif betul nggak Bang Arif? Sedangkan Berarti teman tetap aja aja, enggak. tetap aja dalam ayat itu Maria menganggap Yesus sebagai anaknya, makanya dia mencari dan Yesus Ya, mengatakan tidak perlu terserahlah. mencari aku ada di rumah Terserahlah, Bapakku. tapi pada akhirnya Yesus tahu dan Maria tahu bahwa mereka berbeda. Ya. Mereka berbeda Jadi gini Bu ya, kalau saya nganggap anak saya si Kevin, nama anak saya si Kevin, itu Tuhan, saya nggak akan nyari. Itu beda kau dengan anakmu, beda. kawan satu tidur aja dicari, mana ada kawan satu kamarku? Bisa. Jadi begini saudara, begini. Ini anggapannya Pak Jemi, Pak Bang Jemi. Handi itu bilang, Pak Jemi. Bang Handi itu bilang, Yesus Pak Jemi, Ya. bisa nggak Tuhan itu nyasar? Enggak. Jadi gini, mendengar. Suatu Pak Jemi dulu yang bahwa jawab. Maria sama Diam dulu. Sebentar. Saya mau nanya Pak Jemi sebentar. dulu. Pak Jemi, bisa nggak Tuhan itu nyasar? Tidak Kalau mungkin. sebagai Tuhan dalam keilahiannya tidak mungkin terjadi, tapi karena dia dalam berwujud manusia bisa Bang. Tapi kenapa Maria itu ingat anaknya dijemput lagi, takut nyasar? Ya karena Maria menganggap walau bagaimanapun itu anak saya.
Bukan dia pikir nyasar. Dia ingin tahu, ngecek kenapa. Masa dibiarkan gitu? Ya itu kan menganggap bahwa anaknya, Bu. Asumsi. Nih, ya. Dengar. Maria, ya, terbukti bahwa dia bukan manusia yang suci, buktinya dikubur. Mati. Oke? Jadi jangan memuliakan ibunya Yesus. Jangan meninggikan terlalu berlebihan. Karena objeknya adalah Yesus. Oke? Objek di situ adalah Yesus, bukan mamanya. Saya mau Bukan nanya ke ibu. Ibu dulu. Sesuatu yang suci, kalau keluar dari yang tidak suci, itu bisa terjadi atau tidak, Bu? Bisa? Logikanya jalan. Apa Bisa. tidak tercemar dengan ketidaksuciannya, Bu? Manusia dosa. Makanya dia meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan diri. Dia meninggalkan ngomong- kemuliaannya, Siapa menjadi yang meninggalkan manusia. kemuliaannya, Bu? Ini siapa yang meninggalkan kemuliaannya, Bu? Yesus. Ini kita ngomongin Maria. Kenapa? Yesus mengosongkan kemuliaan bersatu bisa ke manusia dosa. Maria manusia dosa, dia bisa bersatu karena dia meninggalkan kemuliaannya. Begitu. Jadi Yesus berdosa, Bu. Mana dikatakan Dia jadi manusia dosa. Lahir Yesus dari manusia orang dosa, Bu. Maria berdosa. Yesus Bukan. manusia dosa, Bu. Lahir dari manusia dosa. Aduh, Maria berdosa. Lahir dikatakan dari Maria manusia berdosa? dosa. Yesus tidak pernah berdosa. Mana dikatakan Maria berdosa? Ini kabar Katolik juga mungkin ya. Walah, baru tahu dia Maria siapa. Enggak. Memang Maria Marguela maksudnya. ya. Siapa? Coba terangkan, Bu. Saya pengen tahu menurut Advent terangkan Maria itu siapa, Bu? Pengen dengerin, yang lain diam dulu. Silakan, Ya Bu. sama Karina. seperti Bu Karolin, seperti saya. Dipilih Tuhan sebagai orang manusia terbaik pada saat itu. Yaitulah wanita terbaik pada saat itu. Kalau wanita Kalau terbaik kalian- nggak bakalan berdosa, Bu Negariana. Hah? Kalau wanita terbaik itu pilihan Tuhan nggak bakalan berdosa lah. Ya nggak bisa karena Adam dan Hawa Mana sudah Maria ini keturunan berdosa? manusia Dalilnya dosa. mana, Bang? Bu, mana Sumber Maria dari berdosa? dosa adalah dari Adam dan Hawa. Manusia dosa keturunannya berdosa. Betul. Iya, betul. dalilnya mana Maria berdosa? Udahlah suci sama kau Maria, terserah kamu lah. Bukan terserah. Maria itu dianggap Salah sasaran, salah sasaran kalian itu menyucikan Maria. Salah sasaran. Bukan yang jadi masalah gini loh, Bu. Gini loh, Bu. Seorang Maria, dengerin dulu ya. Yang lain jangan bicara dulu. Seorang Maria yang tertulis dalam kitab suci. Seorang Maryam di Al-Quran pun tertulis dalam Quran. Seorang wanita yang dianggap suci dalam Quran, dalam kitab Iya. suci. Ibu katakan sedemikian rendahnya. Di bawah, siapa pendiri Advent itu? Yang dianggap Ellen Nabi. Joy. Ellen Joy. Ellen G. White. Yesus adalah terang, lilin besar. Ellen G. White adalah lilin kecil. Maria manusia biasa, gue juga bisa jadi Maria. Buset, sembrono sekali perkataan seperti itu, Bu. Maksudnya kewanitaannya sama seperti manusia Iya, sama. biasa. Lebih suci Ellen Joy berarti ya dari Maria ya. Iya. Kemanusiaannya, Bu. Kemanusiaannya di mana? Jadi kan dikatakan? manusia dia bernapas, minum, Iya, di mana katakan itu bisa kemanusiaan dia berdosa? sama. punya anak. Ya, Yesus pun juga manusia. Yesus juga lahir dari rahim. Yesus tumbuh, nyusu, Tetapi dia netek. bukan dari Oke. gini. Yesus pun akhirnya Jasmine, mati di kayu salib. Yesus Manusia juga. itu kan bukan dari seperti kita, seperti Maria, dari sperma dan sel telur. Iya, kalau Maria dikatakan Setuju, dia Bu, itu setuju. berdosa, Maria berdosa ibunya. enggak? Tetapi Yesus dari surga, dari roh Allah. Berarti Maria Yesus sama berdosa. dengan kita dong, Kalau Yesus Maria berdosa. berdosa, Dilahirkan Carolina, dilahirkan kan. Dilahirkan, tetapi memang dia mengambil rupa manusia karena dia mau mengambil rupa manusia, dia mau menjadi darah dan daging, maka dia harus dilahirkan melalui Maria. Maria itu kan manusia biasa seperti kita. Sekarang saya mau Apa nanya, Bu. bedanya? Sekarang saya mau nanya, Bu. Pertanyaan sama Ibu. Israel itu tanah suci bukan, Bu? Apa? Bagi Ibu, Israel itu tanah suci bukan? Dulu ya, sekarang enggak. Enggak, sekarang enggak. Oh, sekarang enggak. Kenapa Dan- bisa enggak? Dan- Bukan tanah dan suci. gini, Jasmine, Ya. kamu baca ya, Yeremia 5 ayat 8. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang Yesus mengandalkan manusia, Bu Carolina. mengandalkan Maria, kamu terkutuk loh. Ya.
Ya betul. Berarti kalau gitu semua Kristen terkutuk, Bu. Karena Yesus itu manusia, Bu. Benar kata Bang Arif, Bu. Allah, gimana sih kamu ini? Yesus kan Allah dan turun jadi manusia. Enggak, Dia pertanyaan rupa saya gini, Allah. pertanyaan saya gini, Dia pertanyaan rupa. saya gini, Bu. Dia Pertanyaan saya gambar gini, Bu. Allah, dia rupa Allah. Israel itu tanah suci bukan? Yesus rupa Allah. Ngomong aja terus Jasmine ini. Loh, saya juga mau ngomong, Ibu, jangan Ibu aja. Ibu dari tadi ya. Bang. Di Bang Ya, Bima Israel ngomong itu tanah- terus, di sini ngomong terus. Tanah apa, Bang? Tanya, Gini Bang, aja, tanya, gini Bang. aja. Bang Arif, aku mau nanya Bang Arif. Bang Arif, maka itu tanah suci bukan Bang Arif? Mekah itu tanah suci lah, yang diberkati. Betul. Kenapa Di bisa mana diberkati? buktinya? Loh, memang betul Ibu. Menurut keyakinan mereka memang Mekah tanah suci. Saya pun tahu seperti itu. Itu siapa yang mensahkan itu suci? Kalau Maria tidak diberkati Tuhan, tidak mungkin Maria dipilih untuk melahirkan Yesus. Betul Pak Jemi? Jelas Betul diberkati sekali. Tuhan, ya ampun. Betul sekali, Bang Arif. Maria diberkati Tuhan. Tetapi dia sama seperti kita manusia biasa loh. Iya. Manusia sah. Tapi manusia berdosa enggak? Apa? Manusia berdosa enggak, Maria? Berdosa Maria kata Karyana itu. Siapa berdosa? Buktinya Mana- mati. mana datangnya Maria Dia manusia mendapatkan Buktinya mati Gabriel. Emang kemana dia sekarang? Berarti Yesus berdosa juga kan pernah mati. Iya pernah mati juga, Bu. Kalau patokannya bisa mati. Iya, pernah kan mati memang harus juga, Bu. mati. Dia salib, dia kan menebus dosa manusia. Dia memang Begini, harus mati. Dia Kakak. harus Mau memberikan berdosa atau nyawanya. tidak berdosa, manusia enggak ada yang abadi, Kak. Kata Yesus, dengar dulu. Kata Yesus, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Ya. Jadi Yesus Elia memberikan nyawanya manusia enggak? untuk menebus dosa. Elia manusia enggak? Iya, Elia abadi. Manusia. Elia manusia enggak? Iya, manusia abadi dia. Udah abadi. Nah, abadi di mana? Kenapa? Apa bedanya sama Maria? Beda. Bedanya? Maria Elia masuk tanah. enggak makan nasi. Elia naik di surga. Elia juga manusia dosa. Ya udah, Tapi- pertanyaan yang paling iya. gampang lah. Pertanyaan anak SD aja nih. Pertanyaan anak SD. Makam Maria ada di mana? Tunjukkan Nggak makam Maria di disebutkan. mana. Nggak Cari di disebutkan. Google. Maka Maria di Israel. Di mana, Bu? Di Israel. Israelnya di mana, Bu? Di kota apa, Bu? Nggak disebutkan. Enggak disebutkan karena memang tidak pernah tertulis. Iya, tapi menurut Bang Jemi, apakah kapan dia ke surga? Nggak ada kan? Tak ditulis. Ya kalau Iya, Bunda Kak. Kudus. Apa bedanya Elia dengan Maria, Kak? Beda lah. Yesus sama Bedanya? manusia. Sama manusia. Cuman Maria Nah, tidak disebut Bedanya? terangkat. Sementara Elia Apa? dia terangkat, dia nabi. Dia kan nabi. Kalau Maria berdosa berarti ibunya Tuhan itu ada di neraka berarti. Gimana ini? nah. Bukan di neraka. Tidur sementara. Berarti Loh, dia bukan tidak berdosa. Kak, berarti gini kayak berarti Tuhan Yesus lahir dengan darah orang berdosa. Ya, jawab Iya, itu betul. tuh pertanyaan 2 itu. Betul. Betul. Berarti itu Tuhan Yesus berdosa. Waduh. Siapa? Kalau Maria berdosa berarti Tuhan Yesus lahir di darah orang berdosa. Kamu Makasih. cubit dia sakit manusia, tapi Yesus tidak melakukan dosa. Dialah contoh Enggak, Maria, kepada aku tanya bumi. Maria. Kalau Maria berdosa berarti Tuhan Yesus lahir. Darah Yesus juga Darah darah orang dosa berdosa. berarti. Gabriel, kalau suci Iya, Maria surga, berarti beda. dituliskan dia ke surga. Enggak, aku tanya, kalau Maria berdosa berarti Tuhan Yesus lahir dengan darah orang berdosa, betul enggak? DNA-nya dia orang berdosa, Bu. Kromosomnya Makasih. kromosom orang berdosa, Bu. Iya betul. Itulah dia meninggalkan kemuliaannya dan menjadi manusia terkutuk. Bukan, enggak itu Terkutuk. tanya. Kalau Yesus lahir dengan darah yang berdosa, Ini berarti yang Yesus kali kau berdosa. bilang, Gabriel. Kenapa kau cuma patung Tidak. itu aja? Berarti Yesus berdosa, betulkah? Gini aja Gabriel, Tidak. kenapa kau cuma patung? Padahal di hukum Taurat gak boleh nyembah patung dan berupa apapun. Sebentar. Oke, Karyana. Berarti kalau gitu Musa juga pasti masuk neraka. Musa ada tertulis dia ke surga. Solomon lagi. Solomon masuk neraka.
Belum tentu. Kenapa? Pasti menyembah patung mereka. Musa bahkan membuat patung, Ibu. Ibu kan udah Ya pernah kan, diajarin sama kan, saya. kan bisa aja menyesal dan bertobat. Dan semua orang Yahudi yang ada di dunia pasti masuk neraka, termasuk Billy. Kenapa? Menyesal dan bertobat. Kenapa? Karena tabut perjanjian ada patungnya, Bu. Berarti Bunda Maria nggak bertobat, maksudnya gitu. Waduh. Mana menyembah mereka? Mereka tidak menyembah. Iya, Beda, menyembah. beda. Mereka menyembah Allah, bukan menyembah patungnya. Hadirat Allah. Gak ada yang menyembah patung di zaman apa? Tidak ada. Tidak ada. Ya kalau Ibunya Elia juga orang berdosa, tapi dia masuk surga gimana? ibunya Elia saja yang terangkat ke surga. Ya kan, Disucikan kan Elia dilahirkan dengan ibu yang berdosa, dia masuk surga Nah, gimana? itu makanya Gabriel harus bisa kamu bedakan. Ibunya tidak ikut, Elia yang ikut, Maria tidak ikut. Yesus naik ke surga. Kenapa Elia yang berdosa bisa masuk surga? Itu dulu kamu renungkan malam ini. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Kenapa bisa begitu? Ya, harus bisa kamu bedakan. Itu loh. Tapi ada lagunya Jamrud. Pernah gak dengar lagunya Jamrud? Gini loh ya. Yesus juga manusia. Jangan kau samakan dia dengan Kau yang bilang Tuhan. itu asumsi muat. Gitu. Andi Jangan kau itu jangan bersama main, Bang dengan Henry. Quran punya manusia bagimu lah itu lah. Yesus juga manusia loh. Jangan disamakan dengan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Ketika dia lahir kata malaikat apa telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti Yesus bukan manusia ya? Dia ketika Yohanes 1 ayat 1 juga berkata dia itu Allah. Mari lagi ke Yohanes Pak Jemi, Pak Jemi. Kok kamu bilang lagi dia bukan Tuhan? Mana ayatnya Yesus bukan Tuhan? Gak bisa kau tunjukkan. Oh, berarti Yesus itu Bapak itu sendiri, gitu Carolina. Tunjukkan dulu mana Yesus bukan Tuhan. Iya dia Itu berdoa di bukit. ngarang-ngarang. Ini saya tunjukkan ya. Di Yesus Bukit bukan Getsemani. Tuhan loh, Dengerin dulu. Dia Bukit Getsemani itu Enggak, berdoa kata-kata kepada Yesus bukan dengerin Tuhan. dulu. Oh, bukan. Dengerin dulu lah gantian. Yesus pergi ke Bukit Getsemani semalaman. Dia berdoa kepada siapa? Itu enggak ngaruh itu, enggak ngaruh. Perkataanku nih, Yesus bukan Tuhan, itu tunjukkan ayatnya itu. Ya dia bilang utusan. Kalau dia udah bilang utusan berarti bukan Enggak Tuhan. ngaruh. Tidak menjamin, tidak Itu menjamin. pertanyaan Bang Arif, dijawab dulu pertanyaan host. Yesus itu Bapak sendiri bukan, Bu? Iya, Bapak itu sendiri. Yesus itu Bapak itu sendiri. Bapak itu Iya. sendiri. Ya udah Jadi, cukup, Bu. Andi, mau dibaptis aku. Kalau Yesus itu Bapak itu sendiri, waktu dibaptis, Bapak ada di surga kalau bersuara. Aduh, Carolina dapat pelanggaran Carolina. Kata Bapak, Dibatasin ya. kata Bapak, inilah anakku yang kukasih. Gak apa-apa. Pak Jami, Apa waktu dibatasin Yesus ya? dibaptis loh, ada suara dari surga, Bapak, inilah anakku yang kukasihi. Banyak Kan gitu. kita. Yesus itu Tuhan, udah titik. Oh mungkin gini Bang Andi, aku mah bisa ngejelasin. Mungkin menurut Bu Carolina itu Yesusnya itu menggunakan suara perut nih di atas nih. Inilah anakku yang kasih, itu suara perut dia itu. Kan Bapak itu sendiri. Gitu ya Bu ya. Iya kan Allah itu adalah roh. Roh itu tanpa batas. Dia bisa membuat suara itu, ya itu Allah itu sendiri. Ya. Jadi roh itu tidak terbatas hanya di tubuh Yesus Kristus. Roh itu Allah itu maha kuasa. Gimana Maha sih ini? hadir. Jadi dia berkuasa melakukan apapun di seluruh jagat raya ini. Berarti Bapak bersandiwara, kata Karyana. Bapak Dia ngeprank. bersandiwara. Dia kan datang sebagai manusia. Dia Ini berlaku perkataan sebagai Karyana manusia. berkali-kali di sini. Berarti kalau Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, berarti Bapak ngeprank. Nah itu Bu Karyana gimana itu Bu Ayo Karyana? Karyana. Bu Karyana gimana Bu Semua Karyana? kepala memiliki Ternyata Bu kekuatan masing-masing. Carolina itu wanes Bu Karyana, gimana itu? Coba. Mau warna Kalian ya. tunggal sama. Kalian ini memang provokator kalian. kan berkali-kali sudah Karyana Maaf, bilang Ibu. seperti itu kan. Maaf Ibu nggak dengar sendiri tadi. Dia mengatakan Yesus itu adalah Bapa sendiri. Semua dengar di sini loh, 1 koma loh. Dengan penonton yang 2 juta itu. Itu coba Ibu berdua coba.
konsili dulu berdua kalian. Ini Yesus tidak itu adalah apa-apa. Bapak Kami sendiri. Coba. menghargai pendapat masing-masing. Kami mendapat Kalau menghargai Yesus pendapat Bapak kami benar, masing-masing. aku akui. Ngantuk. Kalau Yesus itu Bapak, aku akui Ini kan itu keren, benar. kita punya pikiran masing-masing itu wajar ya kan? Kau udah dikatakan Bang, aku dan Bapak adalah satu. Kalau kamu melihat Bapak, melihat aku sama saja melihat aku. Udah dikatakan di situ Bang. Gak cuma itu Bang Gabriel, Jasmine, gak cuma itu. Di Yesaya 9 ayat 6. Ya? Begini Bang, Seorang Bang. Hah? Udah dikatakan gini Bang, kalau kamu melihat aku sama saja dengan melihat Bapak. Contohnya, kalau aku melihat kamu Bang, sama aja aku melihat anakmu, kan beda loh Bang. Iya, karena Bapak itu kata Yesus tidak bisa terlihat rupanya. Maka nggak usah lihat iya, langsung Bapak, sih. cukup lihat aku kata Yesus. Dengan melihat Bilangnya aku, nggak terlihat Bang. Bang Gabriel, Bapak dan aku satu bukan artinya itu nggak sama dengan aku dan Bapak sama. Beda itu. Udah kata Aku dan satu, Bapak Bang dengan dibilang nggak sama Bang. Abang bunuh kali, abang nggak sekolah. satu Abang yang nggak sekolah. pekerjaan. Satu. Hah? Abang yang nggak sekolah. Di situ ayatnya mengatakan Bapak dan aku satu, bukan Bapak dan aku sama. Satu itu apa nggak sama Bang? Abang longor, 1 tambah 2, 1 tambah 1 disatukan. Nggak satu itu. Sama Katolik. Longor. Abang yang longor. Udah dikatakan aku sama Bapak satu. Sekarang saya mau nanya, yang namanya Yesus itu firman Bapak atau Bapak itu sendiri? Itu aku tanya sama Sebentar, Abang. jawab Bang Abang sama Gabriel. anakmu satu enggak? Enggak, aku mau nanya sama Bapak sama Enggak, Abang tanya dulu. aku sama anakmu Aku mau satu tanya enggak? sama Abang dulu. Yesus Beda. itu firman Bapak atau Bapak itu sendiri? Aku tanya, kamu sama anakmu satu enggak? Ya beda Firman, lah. Beda, berarti dia satu katanya. Loh, dia satu keluarga. Enggak, Satu keluarga katanya- betul. Nggak ada Tapi bukan keluarga, satu pribadi yang katanya. sama, Bang. Bukan enggak dikatakan satu keluarga satu. Iya satu, itu satu apa? Kau sama anakmu satu enggak? Aku dan anakku tidak satu lah. Iya, beda, dia nah. sama Bapak satu. Satu apa, Bang Bang? Jimmy jadi kawanku sekarang. Iya, cepat itu Gabriel. Tahu kita Gabriel. Ini pertanyaannya paling gampang sederhana begini, Bang. Yesus Kau itu sama firman. anakmu satu enggak? Nih, ini Anakmu jawab aja kau dulu, jawab aja dulu nih. Yesus itu adalah firman Allah bukan? anakmu hasil jerih payah. Udah, nggak usah ngelantur kalau lagi mabuk, nggak usah ngelantur. Kau sama anakmu satu enggak? Nggak usah ngelantur. Yesus itu firman Bapak atau Kau Bapak sama itu anakmu sendiri? satu enggak? Sama-sama Katolik kalian, woi. Enggak, dia bukan Katolik, Bu. Udah jelas, Bu. Katolik itu Kau semua sama sama, anakmu Bu. satu enggak? Itu aja. Dia Itu bukan Katolik, hasil tanya jerih baik-baik, payahmu. Bu. Bang Gabriel, apakah Anda seorang Katolik? Enggak, aku tanya itu. Kau sama anakmu Enggak, satu aku nanya enggak? dulu. Apakah kamu seorang Katolik? Aku seorang pengikut Kristus. Nah, dengar Bu Bang Karyana. Jimmy. Dia bukan Katolik, Bu. bukan Katolik berarti. Dengar baik-baik ya Bu Karyana ya. Ngaku Yang dari Katolik. dengar baik-baik Bu Karyana. Yang namanya Katolik, mau dimanapun pasti Ya, sama amin, ajarannya, Bu. Dia bukan Katolik, saya yakin. Apakah seorang Katolik pengikut Kristus? Gabriel, lu bohong lo. Ya memang dia Banyak bohong, kau. Bu. Kau sama anakmu satu enggak? Dia wanas, yang nggak satu lah Bang. Dua pribadi yang berbeda Bang. Anak gua, anak gua. Udah katakan Yesus aku sama dia ada satu. Satu apa Bu? Satu apa Bang? Ya udah kata satu, mau satu apa, mau kota dengan Satu udah tuh satu apa Bang? Mau segi apa pun udah dikatakan satu. Aduh, jadi sama Abang juga wanes. Mau di apa kan abang Ya, sama Abang wanes. satu. Abang juga wanes. Aduh bang, Enggak, jawab aja sederhana. Abang itu wanes. Kamu baca dulu Yesaya 9:5. Apa Bu? Silakan Bu. Yesaya Bacain, Bu. 9:5 berkata, Bacain Bu. Maaf. seorang anak diberikan kepada kita, kan? Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dia disebut apa? Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Ya Yesus Kristus disebut Bapa yang kekal, Allah yang perkasa dia. nggak Dan usah ada zaman jauh-jauh juga. kak, itu aja dulu bahas. Aku dan bapak ada Iya, satu. betul. Kalau kau melihat aku, sama aja melihat bapak, itu aja. Kalau kau melihat anakmu, kau bisa melihat kau. Oke, gampang Bang. Abang di Getsemani itu Kalau ketika aku Yesus melihat berdoa, kau, ketika aku Yesus melihat berdoa, dia berdoa anakmu. sama siapa Bang?
Kalau aku melihat kau, aku bisa melihat Kalau anakmu. abdi ke Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan peluhnya dia akan Jangan berdoa. ke situ. Kalau Berdoa. aku melihat kau, Berdoa aku kepada bisa siapa, melihat Bang? anakmu. Berdoa sama siapa, Bang? Enggak jangan lari-lari berdoa dulu. Kalau aku melihat kau, aku bisa melihat anakmu. Enggak, aku mau nanya sama kamu. Eh, Yesus itu berdoa sama Kalau siapa? kau Bang? melihat aku, sama saja melihat Bapak. Kalau aku melihat kau, aku bisa melihat anakmu. Iya, bisa kok. Orang Bang Jimmy dengan anaknya berdua Aku bisa kan. melihat anaknya. Kalau anaknya kelihatan. Berarti kan Waduh, salah Bapak nggak berpanak, kelihatan, Gabriel. Bapak. Bapaknya Yesus nggak kelihatan. itu dikatakan Yesus. Kalau kau melihat aku, sama aja melihat Bapak. Iya, Bapaknya. cukup lihat aku, katanya Yesus. Bapak Ah. nggak bisa terlihat. Iya, kan sama kan dikatakan itu. Kalau kamu melihat Iya, aku, iya, sama aja melihat karena Bapak. Yesus pernah mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa, Bang. Nah, kalau kau sama dalam anakmu satu enggak? Itu dalam tabiat. Iya, kalau kau dalam tabiat kau sama anakmu satu tabiat enggak? Iya, Bang Jamie nggak sama dengan tabiatnya dengan anaknya, bisa Nah, beda. kok beda, Tapi kalau Romor. Yesus sama tabiatnya dengan Bapa, bukan Nah, berarti itu. satu Jadi pribadi. ya udah, Gabriel. Abang yang benar, abang benar. Saya acungin jempol dua nih. Kalau ada ini, saya jempol dua. Saya mau nanya di Taman Getsemani Yesus berdoa sama siapa, Bang? Jangan lari ke situ dulu. Ya, lari ke situ. Abang nanya terus. Lu jadi komal muslim ini. Gantian. Elisa Yesus Batani. berdoa sama siapa, Bang? Kalau jawaban Carolina kan jelas, berdoa kepada dirinya sendiri katanya kan. Gabriel. Sekarang abang Gabriel yang pintar, coba tolong jawab itu. Nah, kenapa Bang? Di Taman Getsemani Yesus menangis sambil berdoa. Berdoa Ya. pada siapa dia? Kepada Bapak. Nah, Gimana ceritanya lu? Ya. Lanjut Bang Arif. Lu gimana Dijebak ceritanya lah. belat-belit lo? ya sudah ketahuan. Berarti Yesus bukan Ya, Bapak. begitu. Kalau anakmu nangis kepada siapa Bang? Iya, berarti Yesus bukan Bapak. Sepakat kau, Gabriel? Nah, anakmu nangis Kalau kepada anak saya siapa nangis Bang? nangis sama bapaknya, sama gue. Anakmu nangis kepada siapa Bang? Itu aja. Kepada gue, Bang. kepada gue bapaknya. Minta dibeliin mainan, minta dikasih duit sama bapaknya. Sama gue. Clear? Sekarang Yesus berdoa sama siapa, Bang? Abang jangan kelihatan bodoh Bang. Abang Yesus berdoa sama siapa di Taman Getsemani, Bang? pada Bapak, pada dirinya. Pada dirinya. Oh, jadi Yesus Iya. berdoa pada dirinya sendiri. Iya. Sudah berubah. Konyol sekali. Kamu bilang saya longor, kamu nggak punya otak berarti. Nih, dengar. Tanmi. Dia berdoa, mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana cara berdoa. Bu Kemudian dia Karyana, berdoa Bu kepada Karyana. kita bagi semani. Bu Karyana, kita Gabriel juga. saya ladenin ya. Dengar Ibu dulu. Carolina sama Bu Karyana. Silakan. Oke, dengar. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia kan datang sebagai manusia di dalam tubuhnya manusia. Maka manusianya, jiwanya berdoa kepada roh Allah itu sendiri. Nah, ketika Daud juga pernah berkata kepada jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia berkata kepada jiwanya supaya berdoa kepada Tuhan. Nah, begitu juga Yesus Kristus. Dia di dalam tubuhnya, jiwanya itu berteriak kepada rohnya, kepada Allah, kepada Bapa. Ya. Jiwanya itu Aduh, berkata-kata. kamu udah tambah Gabriel ini, Karyana. Ya, ketika genap masa pentahiran. Iya, dia dalam Sebentar satu dulu, tubuh, Carolina, bukan sebentar. begitu. Ketika genap masa pentahiran, Yesus kan disunat. Kemudian diserahkan kepada Tuhan. Nah, itu Tuhan yang mana lagi? Ya berarti surga kosong. Itu semua sebagai perumpamaan Gabriel Waduh, perumpamaan manusia. lagi. Oh, Makanya. jauh kali larinya sunat lagi apa lagi? Iya. Ya itu bukan mengenai jauh, itu mengenai Bapa dan Yesus. Itu Nah, ayatnya dia kan ada. datang sebagai manusia loh. Dia datang Daripada sebagai kamu manusia, sebagai ngomongin anak Gabriel, manusia. ngomongin Dia anak datang Allah. sebagai anak. Ya dia yang diserahkan kepada Tuhan. Tuhan artinya ya kealahannya gitu loh. Gimana sih? Dia datang ke dunia ini sebagai manusia. Ya dia berlaku sebagai manusia. Dia diserahkan kepada Tuhan. Ini aja, Artinya Bang. dia menyerahkan kepada Bang Allah. Bang Jenny, kalau ada kehebatanmu Bang, kalau ada keilahimu, kalau ada superpowermu Bang, rohmu bisa kau utus Bang. Jadi mau jadi apa rohmu? Menjadi binatang, jadi air, jadi hantu, bisa Bang. Peruntukannya untuk apa Gabriel?
Nah Mau itu apa dia terserah. masalahnya. Tujuannya Waduh. ada, Kerjaan temanya itu. ada. Berarti Bapak ngeprank ya Apa? karena ya. Bapak bersandiwara ya. Iya, harus ada tujuan. Bapak sandiwara Gini, Bang, betul. Ada visi misinya lah. Iya. Bukan Gini, Bang sandiwara Jenny. itu untuk mengajarkan Kalau- manusia. Gimana sih? Dia kan datang sebagai manusia. Dia mengajarkan bagi manusia itu menyembah Bapak. Betul. Begini Bang Jenny, kalau kau Kan abang, contoh dia. kalau abang sebagai seorang superpower, rohmu atau jiwamu bisa kau utus. Mau rohmu itu kau utus bisa jadi apa? Jadi air, jadi hewan, jadi babi, jadi monyet, bisa. Jadi manusia pun bisa. Itu superpowernya. Apa gunanya? Untuk apa? Sebagai Itu tujuan ini ke juga kan manusia. ada orang Jawa. Kak. Di Jawa juga ada loh namanya Rogo Sumo. Iya, itu Ya. Rogo semua. Oke bu, Bang, oke. Itu kan misalkan Tuhan Allah mengutus Yesus, Ah, dia iya, berubah tapi jadi kan- manusia. Ini yang pertanyaannya di Taman Getsemani berdoa sama siapa? Mau ngapain Itulah dia berdoa? kan dulu dikatakan itu kan Yesus kan roh dia yang diutus, firman yang diutus. Iya. Loh, berarti Yesus ini makanya pertanyaan saya, Yesus itu firman Bapa atau Bapa itu sendiri? Abang Iya, bilang, Rogo bisa Berarti Bang, jadi rohmu sebenarnya. satu nggak sama Abang kau. barusan 2 detik yang lalu, Abang 2 detik yang lalu mengatakan Yesus itu adalah Rohmu firman satu itu nggak sama sendiri. dirimu. Ya, Yesus itu adalah firman itu sendiri. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu Bapa itu sendiri atau firman? Kutanya rohmu dengan sama Enggak, nggak itu dengan dijawab dirimu? dulu, Bang. Enggak, kutanya rohmu sama Nggak usah roh-roh segala macam. Kalau kita mau ngelantur banyak, Bang. Mau Enggak, bukan berfantasi, lantur. saya bisa berfantasi, Rohmu Bang. sama dirimu Itu sama ayat, nggak? Bang. Ayatnya, Mana? Bang. Bukan aja Yesus- rohmu sama Ayatnya- dirimu sama nggak, Bang? Yesus Allah itu itu firman atau Bapa? Jasmine. Bang, rohmu Yesus sama itu dirimu adalah sama nggak, firman Bang? Bapa atau Bapa itu sendiri? Pertanyaannya itu. Jawab aja Bang, itu rohmu dulu. sama nggak dirimu sama nggak? Yesus itu adalah firman Bapa atau Bapa itu Iya. sendiri? Itu kan aku bilang buat logika, Bang. Kalau abang seorang superpower, Enggak, itu dijawab aja. abang bisa Oh, orang mengutus Kristen rohmu. emang kenapa ya teman-teman Muslim itu saya apa karena saya terlalu banyak bergaul dengan teman Muslim atau memang kalian itu banyak belat-belit? Pertanyaan sederhana, Yesus itu firman Bapa atau Bapa itu sendiri? Satu, Bang. Aku tanya rohmu sama dirimu satu nggak? Bang, aku tanya rohmu dengan dirimu satu nggak? Itu yang di awan itu siapa yang jadi merpati itu? Kau bertiga itu. Aduh, lari lagi kawan, nanti habis kawan ke air lagi, habis ke air Gesemani lagi, habis ke Gesemani kemana Itu lagi? sama mengenai itu, Iya Bang. kan? Aku tanya, Waduh. Sama. aku tanya Jenny, abang dirimu sama rohmu satu nggak? Jawab, lu maunya nanya terus buat tanya sama lu. Yesus itu Iya, firman itu Bapa atau Bapa itu jawabannya. sendiri? Kamu dengan rohmu satu nggak? Gua nggak ngerti. Udah, Yesus itu firman Bapa atau Bapa itu sendiri? Enggak. Jawab. Ini dulu biar aku jawab. Kamu sama rohmu satu nggak? Jawab. Kamu sama rohmu satu nggak? Saya dengan roh saya adalah satu, tapi Satu. beda. Roh dan Oke, tubuh jangan- itu berbeda. udah, diam, sebentar, diam, sebentar, diam. sebentar. Diam, Jawab diam dulu, dulu. jawab dulu Diam. ini. Jawab Diam. dulu ini. Diam, Jawab dulu ini. Bapak. Kamu nanya terus. Baru Anda Jawab dulu ini. mengatakan Anda Jawab dengan itu roh dulu. satu. Oke, diam Kalau dulu. kamu mati, tubuh kamu mati, roh kamu kemana? Kau kan lari lagi mati lagi apa lagi ceritamu? Ya kamu bilang tubuh sama roh. Bang Arif, ini dia Lari beliau, mati lagi. Bang Arif, dia beliau mabok apa enggak sih? Kalau mabok gue males ngobrol sama dia. Gue mending ngomong sama Bu Karolina aja. Ini Kalau dia belum mabok, gue kenalin sama teman gue deh. Stupid Coba banget dia. Garena, Bapak itu Yesus itu sendiri apa bukan? Garena. Enggak. Kau tadi mengatakan kamu dengan rohmu satu, itu juga Yesus. Dia firman sama sama Yesus satu, sama Bapa satu. Yesus itu firman satu. Tapi tubuh saya, ketika tubuh saya mati, roh saya itu beda, Bang. Kau cerita mati lagi sejak Nah, sejak iya, kapan lu Yesus bilang kan mati? tubuh. Lu bilang kan tubuh sama roh. Gua jawab gitu, lu gak mau rubit. Lu Itu pengen aja nanya sejak aja kapan dijawab. Yesus mati. Saya kalau tubuh saya mati, roh saya itu beda. Emang Yesus mati? Loh, lu bilang kan nanya gua, tubuh gua sama roh gua. Itu makanya aku bilang Bapak dengan Yesus. Enggak, sok lu satu, nanya deh. Lu nanya lagi, lu nanya Yesus dari kan- ulang. Kita hapus, kan kita Yesus hapus. kan firman, Bang. Udah kita hapus semua. Lu tanya sama gua deh, gua jawab. Kan Yesus kan apa firman yang menjadi manusia kan satu dengan Bapa. Kan nggak bisa Yesus disatukan. apa? Yesus adalah apa? Ulangi, Bang. Yesus adalah kan firman jadi manusia satu dengan Bapa.
apa yang diucapkan Yesus Bapa itulah firman, itulah jadi manusia. Sama Ya, kayak macam bukan dulu, Bang. Bapa Kalau berarti. bisa disatukan dengan firmanmu enggak, Bang? Firmanmu bisa dipisahkan enggak, Bang? Tidak bisa dipisahkan. Nah, itu berarti pintar Anda. Baru Anda waras. Yang jadi masalah, abang bilang Yesus adalah Bapa itu sendiri. Betul. Kalau Jadi benar satu, Bang. Iya, kalau Yesus Bapa itu sendiri, pribadinya sama bang berarti. Yesus adalah Bapa, pribadinya sama. Firmanmu sama dirimu sama Enggak, satu nggak? pribadinya sama enggak? Pribadinya Enggak, sama. firman itu aja logikanya, Bang. Firmanmu sama dirimu sama enggak? Sama tapi bisa beda pribadi, itu beda sama beda dia, sifat. itu juga. Beda sifat. Dengar dulu omongan gua. Nah. Beda. Beda apanya, Bang? Beda lah firman gua. Roh tubuh. Itu kan nama, hakikatnya satu enggak? Hakikatnya satu. Ah, Anda Tritunggal berarti. Anda Tritunggal berarti. Berarti Anda tertunggal enggak? Enggak, Anda Tritunggal apa oneness? Anda tertunggal enggak? Kalau saya Katolik pasti Tritunggal, Bang. Saya udah bilang, Abang bukan Katolik, Ibu Karyana itu ngaco banget. Abang itu pasti bukan Katolik. Aku bukan cerita Tritunggal atau Agnes atau Katolik, enggak itu kuceritakan. Kealahan itu bagaimana? Ya 3 dalam 1 Yesus kayak gitu tadi ya, jadi satu oneness, semuanya itu jadi oneness, 3 dalam 1. Di dalam tubuh Yesus itu ada 3 pribadi. Gitu. Terlalu bodoh abang ini. Dalam berapa? Dalam tubuh Yesus gimana? Ulangi. Dalam tubuh Yesus gimana? Seperti kita manusia punya tubuh dan jiwa dan roh. Ya Yesus itu adalah tubuh yang dikenakan roh Allah. Dan ada firmannya, perkataan Yesus itulah firman. Tubuhnya adalah anak itu. Ya di dalam tubuh Yesus ada roh Allah, ada firman Allah, ada tubuh Allah. Jadi 3 di dalam satu tubuh. Oh beda Bu. Bukan 3 pribadi. Bedanya di mana Kak, Bang? Beda. Bedanya? Nggak ada Karena Yesus itu firman Allah. Berarti rohnya Bukan Allah itu bisa membelah diri gitu maksudnya. Iya itu kayak amuba jadinya kalau pendapat Bukan ibu itu kayak Yesus itu Bang. Waduh. Yesus itu firman Allah, Bang, yang jadi Iya manusia. sudah, kalau firman ya sudah firman, bukan roh, bukan berarti. Gimana sih Tapi kan arti? satu- Firman itu kan satu pada perkataan. Bapak, Bang. Firman itu perkataan. Di dalam tubuh Yesus Di ada keimanan perkataannya. Anda itu kan roh itu kan Bapa, kan gitu kan. Ada di atas di surga, nggak kelihatan. Kenapa kok kemudian Bapak ada itu kan di sumur, Yesus di bumi? Bang. Roh Allah itu Maria mengandung Roh Kudus. Mengandung Roh Kudus gimana sih? Maria mengandung Roh Kudus, Maria mengandung Yesus Bu. Lu gimana sih ngomongnya Bu? Loh, ketika Maria didatangin malaikat kata malaikat apa? Kamu akan Bu, mengandung kitab dari Roh mana Bu? Kudus. Ayat suci mana Bu? Aliran mana yang mengakui bahwa Maria mengandung Roh Kudus? Kan ada ayatnya, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus, bukan mengandung Roh Kudus Bu. Beda Ya, jauh. Ibu ya, belajar di bahasa dalam Indonesia Maria dulu itu ada Roh Kudus deh. yang nggak lahir, Ibu belajar bahasa Tuhan yang Indonesia dulu lahir. deh. Mengandung dari Roh Tuhan Kudus. lahir, Yang dikandung itu berarti Yesus. pemahamannya. Iya, tapi Ibu mengatakan Maria mengandung Roh Kudus. Ya Anda iyalah, lebih parah kan dari ada Bang Roh Nuga Kudus. lah. Ya jelas itu mengandung dari Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus. Jadi Nah, di dalam itu Roh baru benar. Maria. Itu baru Benar kata benar. Troy berarti ini. Roh Kudus yang mengandung Yesus gitu Dia maksudnya. mengandung dari Roh Kudus. Di dalam Maria itu ada Roh Kudus yang menjadi manusia. Yesus itu adalah tubuh yang dikenakan oleh Roh Allah. Aduh. Ya. Sama Bang gini Bang ya. Sama Islam. Maria mengandung Isa itu adalah apanya Allah namanya itu. Kalam Allah, kalam. Kalamnya Silakan Allah. dijawab Bang Arif, silakan dijawab itu Bang Arif. Ah, kalamnya Allah. Apa kalam? Iya, kalau kalam itu sifat dari Allah. Tetapi itu yang sama. keluar, bentar, yang keluar dari Allah itu tapi bukan Allah gitu. Itu Iya, kalimatnya keluar dari hanya Dari Roh Allah dia dan Roh Yang keluar dari Allah Roh. Allah gak?
Berarti Baitullah itu berarti Baitullah kalau di dalam Islam itu Bait Allah. Yang keluar dari Allah Ya, Allah enggak? iya, rumah Allah itu berarti Allah, Nah, bukan lah. itu biar pintar, pengen pada bodoh ke anda. Ya bukan kan, benar kan perkataan saya bahwa bukan Allah Nabi Isa itu. Tapi kalau menurut Carolina, Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Aku tanya dirimu bang, Iya, yang keluar dari itu dirimu ada. enggak? Dirimu enggak? Saya nggak bingung, kalau di Islam nggak bingung. Enggak, aku tanya yang keluar dari dirimu enggak? Dirimu enggak? Yang keluar dari saya, berarti tai saya itu saya gitu maksudnya. Waduh, kau itu ada-ada Yang aja. keluar dari dirimu enggak? Dirimu enggak? Bukan saya lah yang keluar dari saya. Aduh. Misalnya saya berkata apa? Perkataanmu lah. Misalnya Bukan saya tahu. berkata, misalnya saya berkata kan, apakah perkataan saya itu kata saya? Bukanlah. Jadi Ya bukan. Sebentar. Ketika saya berkata-kata, kemudian ditangkap polisi, apakah perkataan saya yang ditangkap? Berkata kotor, berkata jorok sehingga melanggar hukum. Apakah Apa perkataan yang- saya yang ditangkap? apa yang keluar dari dirimu bukan dirimu? Ya, yang keluar ya bukan saya lah. Aduh, susah kita. Itu tadi Bang Arif yang itu yang omongan itu biar dia ngerti Bang Arif. Iya lah. Apa yang ada pada dirimu bukan dirimu. Itu Apakah saya itu Suara saya? kamu bukan Itu dirimu, maksudnya. Bang. Apakah keringat saya? Apakah upil saya itu saya? Ya bukan lah. Suaramu bukan, Itu. bukan Yang dirimu, Bang. keluar dari suara mulut saya itu bukan saya. Aduh. Cuman saya itu bisa berkata-kata. Aduh. Aku baru tahu gini ya. Ya, Apa yang keluar dari dirimu bukan dirimu ya. Bang, saya sebego ini ngerti omongannya Bang Arif itu. Omongannya Arif itu saya ngerti banget. Masa nya Arif dibilang Arif? Sinting lu yang punya pikiran kayak gitu. Yang keluar dari taimu bukan taimu. Bang, yang kamu berak bukan itu bukan taimu, Bang. Ya bukan saya lah. Itu kan Waduh. bukan taimu. Iya tapi bukan saya itu. Nah, ya kan taimu. Kan itu dari Iya itu taiku bukan aku. Taiku tapi bukan aku. itu kan bagian dari dirimu kan. Betul. Aduh Iya itu perkataan saya. Itu Waduh. bukan yang keluar dari taimu bukan taiku kan. Taimu kan. Bukan saya. Bukan saya. Itu Ya kotoran kan itu. dari dirimu. Bukan dari diriku kan, bukan taiku kan. Waduh. Bang Arif lu lanjut aja deh. Gua takutnya ikut mabuk. Gua pengen minum. Ini udah Troy aja Abang maju. yang mabuk. Troy. Waduh, Troy ini kok diam Abang dari tadi, Troy. berak, Jadi beginilah kalau tidak didasari ilmu pengetahuan. Nah, begini jadinya nih. Ya kan? Jadi paradok. Nah, jadi manusia-manusia ini nggak mengerti arti antropomorfisme dengan personifikasi ya dalam kecenderungan psikologi hewan. Jadi berbenturan. Kalau manusia itu diskusi itu nggak seperti itu gitu loh. Troy ini sesat ini Gabriel, dia gak usah dengarkan Iya. itu. Bukan masalah sesat gitunya, Carolina. Waduh. Iya, dia Kau bilang Yesus itu Bapak itu sendiri. Hei, padahal Yesus itu sudah bilang dia anak kan gitu kan? Iya, Anak alam dengan macam Bapak Isa, itu yang Bang. beda. manusia. Sama macam Isa, Bang. Kalam tulo. Anak dengan Bapak itu beda, Kalam tulo teman-teman. Isa, Bang. Sama, itu ada di saya 9:5. Apanya yang sama? Ini Karyana ini juga Bapak. Isa dari beda. mana, Bang? Isa dari mana? Kalam tulo enggak? Iya, dari Berarti kan kalimatullah, dari iya. diri Allah Isa kan? Dari Dari Allah dia, kalimatullah dari Allah. pun sama. Iya. Penciptaan Isa dengan Adam itu sama. Sejak kapan Isa diciptakan, Bang? Lo emang kamu nggak diciptakan? Aku nggak diciptakan. Emang pencipta? Kalau nggak diciptakan pencipta. Waduh ngawur aja ini. Hah, Iya kan? emang Isa diciptakan, Bang? Kalau bukan ciptaan berarti pencipta. Isa bukan diciptakan, Bang. Jawab dulu. Kalau Anda nggak diciptakan, tidak diciptakan, berarti Anda pencipta. Itu opsinya Bukan. cuma satu. Saya Ada satu. dilahirkan. Kalau bukan ciptaan berarti pencipta. Bukan, saya bukan diciptakan, saya dilahirkan. Berarti segala sesuatu diciptakan oleh dia tidak berlaku di Belanda. Saya bukan diciptakan, saya dilahirkan. Segala sesuatu diciptakan oleh dia berarti tidak berlaku di Belanda.
kelar ke Belanda lagi. Saya bukan ciptakan. Saya Kalau dilahirkan. bukan ciptaan berarti pencipta Anda. Bukan, saya dilahirkan. Tidak ada konsep dilahirkan, tidak ada. Hanya ada dua opsi. Ada pencipta, ada ciptaan. Aduh, Bang. Kalau bukan Adam ciptaan, Adam berarti yang Anda diciptakan. Anda Kalau pencipta. saya bukan diciptakan, Bang. Saya dilahirkan. Iya, proses kelahiran itu kan hanya perantara. Tapi yang menciptakan Nggak janin ada siapa perantara, ya? Bang. Yang Proses, bukan perantara. Yang menciptakan proses. roh di dalam janin Anda itu siapa? Mamamu, Aduh. bapakmu. Iya, Waduh, yang membentuk kamu itu mamamu, bapakmu gitu maksudnya. proses, Bang. Kalau Waduh. diciptakan itu, Bang, segala sesuatu yang awal mulanya itu mereka diciptakan, Bang. Waduh, gimana ini Troy? Waduh, gimana ini? Ini bisa bilang ini udah sesat Awal di jalan mulanya, Tuhan nih. Bang. Ini. Awal mulanya terbentuk itu makanya diciptakan. Berarti Adam pohon dan tidak Hawa diciptakan. diciptakan, Hei, Bang. segala sesuatu Kita bukan diciptakan oleh diciptakan, dia. kita Apa maknanya dilahirkan. itu? Hei, segala sesuatu termasuk pohon, batu, termasuk manusia Awal diciptakan mulanya oleh bukan dia. segala sesuatu, Bang. Bukan segala awal mulanya. Gabriel, mana Waduh. duluan diciptakan Tuhan? Telur atau ayam? Bang, awal mulanya bukan segala sesuatu. Iya, awal diciptakan. mulanya Tuhan ciptain mulanya mana? Diciptakan, Bang. Yang mana duluan diciptakan Tuhan awal mulanya? Telur atau ayam? Kau cerita Nah, bohong ya kau ini. kena kau kan? Kau ngomong kayak paradok kayak gitu, kau lempar-lempar, kau kayak yakin aja tahu kau dari mana. Iya tentu jelas aja dulu. Makanya kalian perlu kitab Adam suci dan Hawa sebagai diciptakan landasan. manusia pertama. Kalau kita bukan diciptakan, tapi kita dilahirkan. Nih, dengar ya. Anak tunggal Allah diutus. Siapa Anak itu? tunggal Allah Dialah lagi, yang ya, di jangan pangkuan Bapak. Nah, butuh landasan. Makanya kalau bicara butuh landasan, imanmu itu butuh landasan. Itu harus didengarkan. Iya, makanya dan saya bilang kau aja nggak mengerti awal mula. Ya saya tanya, yang diciptakan mana duluan, ayam atau telur? Ya ayam lah. Janganlah ke masa situ, telur. Bang. Bang, yang diciptakan manusia Mana-mana ya, itu ayam kan dulu. ada dan Hawa. Emang abang Adam dan Hawa? Ayam itu nggak ada, kalau Nggak, emang telurnya abang nggak ada. Adam dan Hawa. Aku tanya, emang enggak kamu lah. ada dan Ayam itu Hawa? baru bertelur. Ayam dulu baru bertelur. Enggak, dengar luka. Dan luka. Emang parah. emang Anda Adam dan Hawa. Jadi kau itu kotoranmu. Saya dilahirkan bukan diciptakan, Bang. Yang diciptakan itu Adam dan Hawa. Awal dan mulanya. Saya bukan awal dan mulanya. Anda berarti tidak percaya pada Bibelmu ya. Segala Percaya sesuatu. lagi mereka kitab suci. Awal Bang. mulanya Segala sesuatu diciptakan oleh Hawa. dia. Nggak percaya. Musuh Makanya Anda saya bisa bilang ini. diciptakan. Saya Ini sebenarnya Mana Gabriel ini diganti awal namanya mulanya. aja bukan Gabriel, diganti menjadi Gabrul. Arif, dengar. Kami percaya firman Tuhan yang berkata Yesaya 9 itu percaya. Yesus itu adalah Allah Bapa. Yesus itu adalah Allah Ini Maha mulai tambah Kuasa. gabrol Allah ini. Yesus adalah Allah Bapak. Waduh. Ini banyak Yesus Katolik itu yang mau adalah naik Bapa di itu bawah sendiri. ini. Waduh, kau Ada itu. di Yesaya Tanya sama 9 kamu, ayat 5. Us. Emang kau Stop dulu semua ya. Diam dulu semua. emang kamu Diam ciptaan dulu, Tuhan ya? diam dulu Gabriel. Diam dulu ya. Saya mau bertanya, saya absen satu-satu. Pertanyaan ini hanya menyebut satu nama. Pertanyaannya dengarkan baik-baik. Yang menjawab yang saya sebut. Siapakah yang menciptakan manusia? A. Bapa, B. Yesus, C. Keduanya. Gabriel dulu. Keduanya. Keduanya. Carolina? Hei, Ya dua-duanya satu. Hah? Dua-duanya. Dua-duanya. ngomong apa sih? Siapa? Ya Yesus itu adalah Bapa sendiri. Ngapain pula tanya-tanya dua AB. Pret kau itu. Gimana itu? Troy? Enggak, Bang, aku tanya sama kamu, Bang. Bang, aku tanya sama kamu, Bang. gimana? Yo, itu, Anda Troy. sudah menjawab tadi bahwa yang menciptakan Diam dulu. manusia itu Bang, Mbak, aku tanya sama kamu ya. Siapa yang menciptakan Sama manusia? kamu. Siapa Pertanyaannya menciptakanmu, kan Bang? seperti itu kan. Berarti manusia Bang, itu aku- diciptakan. Waduh. Bang, aku menanya sama kamu, siapa yang menciptakan kamu? Apa? Kamu diciptakan atau dilahirkan?
Diciptakan. Aduh, kau dilahirkan bang, bukan diciptakan bang. Oh, jadi kami manusia ini tidak diciptakan. Yang diciptakan itu manusia pertama bang. Kalau kita dilahirkan bang, bukan diciptakan lagi bang. Yang dilahirkan itu bentuk dan rupamu, fisikmu. Iya. Yang diciptakan itu nafasmu. Itu awal mulanya bang. Kalau Kak Brul, nanya lagi Kak bang. Brul. Ya. Ikuti aja dia. Nggak apa-apa. Oh, jadi kita ini nggak diciptakan ya? Bukan, kita udah bukan mau awal mulanya lagi bang. Yang diciptakan itu awal mulanya bang. Oke. Jadi makhluk di muka bumi ini tidak diciptakan ya? Yang diciptakan itu macam contohnya pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi itu awal Iya. mulanya. Gue Dan ikutin lu buat ini, weh, awal Gabrul. mulanya bang, itu yang Iya, diciptakan Gabrul. bang. Jadi segala isi bumi ini tidak diciptakan ya? Hei, Bukan diciptakan. Aduh, jadi saya ulang ya, hanya Adam dan Hawa yang diciptakan. betul. Selain itu tidak diciptakan ya? Awal Betul? mulanya bang, awal mulanya. Saya Contohnya, lama-lama juga kau gampar congor mau pakai kunci dongkrak. Gua udah ikutin, macet pula lagi. abang terlalu longor. Kalau awal mulanya hanya Adam dan Hawa yang diciptakan, berarti Ya. selain Adam tidak diciptakan, betul? Itu kita Betul. cerita kemanusiaan ya. Hacing, kau ke pohon lah kau. Kau, gue ikutin, gue pingin bahagiain lu. Lu sendiri yang nggak mau bahagia. Gimana ini Troy? Gue pengen bikin bahagia lo dia. Iya. Kembalilah ke kitab suci ya. Kembali. Yang sudah tersesat ya. Gue aja kalau jadi moderator udah dari tadi, udah 10 menit yang lalu gue yakin nurunin. Udah aku permisi dulu semua ya Bang Adi, Bang Andi, semuanya ya. Kau yang sesat, kayak orang sesat. Kau yang Ayo Bu, permisi Bu. suci. Kau itu Troy, maling tidak maling kau. Kembalilah ke kitab suci ya, Kau naga-naga maling, yang maling, bermata kau. merah ya. Kayak merah, kau. Iya ini naga-naga Kau maling tidak ini maling kau. sampai Kau di luar sekarang, Alkitab. ya. Kau yang sesat, malah menyesatkan orang. Ya, Itu dengar kau dulu. itu berkata dulu kau. Buka kacamu yang besar. Beli kacamu yang besar yang berkaca. Ya, nilai dulu dirimu. Apakah kamu lari dari Alkitab? Ada atau tamu ini. bukan? Ada tamu ini, diam dulu. Mr. Kepas, selamat sore. Ya. Selamat pagi Bang Hendy. Selamat Oke. Idul Fitri dulu. Idul Ya, Fitri. baik. Pertanyaan lanjutan ke Kepas. Bapak Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Yang mana yang kau sembah? Elohim Yahweh. Tuh, semua yang dia sebut Tuhan tapi nggak disembah. Ada berapa Tuhan? 1. ada 3. Empat. Yesus, Tiga. Yesus, Bapa, Elohim. Yesus, Roh Kudus, Elohim Yahweh. 4 kali yang disebut. Ya. Nah, coba. Ini aku ceramain dulu ini murid apa ini jemaat-jemaatku ini Bang. Bentar, Bang. Iya, silakan. Amsal 1 ayat 7. Takutlah akan Tuhan. Permulaan pengetahuan itu kitab suci ya. Kembalilah kalian hai orang-orang bodoh yang suka menghina hikmat dan didikan. Nah tuh dibaca kitab suci. Kita harus kembali ya. Kembali kitab suci. Di kitab suci dikatakan Begini Troy. Bentar. Sabar. Ini firman Begini. ini sabar dulu. Iya. Firman belum itu. Sabar. Bentar. Gini Kau yang Troy. dibilang itu, semua yang kau bacakan itu untukmu, ya. Iya. Jadi Kau gini. harus kembali pada firman Tuhan, Troy. Kita merujuk kepada Nabi Abraham yang dimana Nabi Abraham menyembah Elohim Yahweh. Ya. Nah, kenapa saya bilang saya menyembah Elohim Yahweh? Bukan Yesus ya, sembah Abraham ya. Itu Yesus bagian dari Elohim. Yesus bagian dari Elohim. Jadi sang sumber itu yang menciptakan alam semesta, dunia jagat raya, tata surya, dan semua segala isi alam semesta ini adalah Bapa itu sendiri. Siapa itu Bapa? Elohim. Siapa itu Elohim? Adonai. Siapa itu Adonai? Debata. Siapa itu Debata? Yaitu Bapa.
Banyak kali Tuhanmu Kepas. Yang mana yang betul Kepas? Satu Pak Ustadz, Debata satu. mula jadi nabolon itu bukan Tuhan. Debata itu dewata Kepas, dewa. Iya, Debata mula jadi nabolon itu bukan yang harus disembah itu. Itu nenek moyang. Debata. Habiari Debata. Itu bahasa Jadi Batak. kembali lagi kitab suci ya. Pakailah namamu sebab ada satu Bapamu yaitu yang di surga. Surga, bukan di neraka, benar. Bagaimana membedakannya? Baca Yohanes 8 ayat Iblislah Bapakmu 44. sendiri. Nah, jadi kata Bapa itu bisa juga digunakan kepada iblis. Ya. Lalu Bapa yang mana yang kita sembah? Yang dari surga. Maka sang anak mengatakan, aku turun dari atas. Dan tidak seorang pun yang telah turun dari surga selain aku. Lah kalau dia turun dari surga berarti bapaknya Tuhan. Mamanya Tuhan. Anaknya anak Tuhan. Sulit sekali, gampang kok. Oke ya. Jadi beginilah. Aku Jadi, tambahin dulu sa- Kepas. Ini penting ini. Ya. Penglihatan Daniel 7:13. Aku Ya, terus silakan. memperhatikan penglihatan. Tampak seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan langit. Ia sampai kepada yang abadi. Ia sampai kepada yang abadi dan dibawa ke hadiratnya. Berarti ada dua oknum kan. Lalu dikaruniakan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Sehingga orang-orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa beribadah kepadanya. Alright, ini alasan Yesus Kristus dijadikan Tuhan karena penglihatan Daniel. Kekuasaannya adalah kekuasaan kekal yang tidak akan dicabut dan kerajaannya tidak akan binasa. Orang yang menyembah anak Yesus Kristus ini dibenarkan dalam kitab Daniel. Oke. Mohon maaf Pak Bob. Pak Bob agama apa? Soalnya alam berpikir Pak Bob supaya saya tahu Unitarian, Mormon, Oneness, pahamnya apa? Tritunggal biar bisa saya mengimbangi cara berpikir Gnostik, Pak Bob. Gnostik. Aduh. Ini Pak Troy ini apa ini? Tauhid apa ini? Ya, Tauhid jadi atau kembali apa? lagi ya. Jangan Enggak. menyamakan yang tidak sama. Yohanes Ini, 5 Pak ayat 26. Oke, Pak. Bapa Maksudnya- memiliki Gini loh, Pak hidup Troy. di dalam Iya. dirinya sendiri. Maksudnya gini loh Pak Demikian Troy. juga anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Iya, maksudnya gini loh Pak Jadi Troy. kembalilah Maksudnya kalian supaya ya ke saya- kitab suci. Karena gini ya, Pak Troy. kalian mengenal Kristen Yesus bebas, itu Kristen bebas. ya. Kristen apa? Karena gitu loh. kami mengutus Iya, penginjil Pak ke Troy. kampungmu. Makanya Pak, jangan kau bantah Pak. saya. Kalau Paham? ini menganggap Yesus itu orang perempuan. Roh Kudus itu perempuan. Iya itu. Iya. Karena Yesus ini anak Tuhan, Tidak ada berarti tidak dia yang dilahirkan tidak. dari, coba ayo, dia anak Tuhan, berarti lahir dari. Jadi begini loh Nah Pak begini, Troy. ini. Gini, Jadi enggak, dengar kau dulu, dia Pak mulu, Troy. mau jemaat jemaat diam. Gini jemaat. Jadi Kalau gini, Troy. anak Tuhan lahir dari mana? Gini Troy. Nah ini kamu nih, ini jemaat gini loh. naga bermata merah jemaatnya begini. Gantian bicara Troy. Oke, saya kasih kamu Saya bicara terus, kau Bang. dubbing. Enggak. Ketika kau bicara, kau Oke, pengen aku orang mute ya. diam. Dengar ya, dengar. Aku mute. Satu Anak menit ngomong. Tuhan yang lahirkan siapa? Pasti Tuhan. Sebab Adam pun mengatakan sama seperti aku telah melahirkan Set, anakku dengan gambar dan rupaku. Itu Adam yang ngomong. Artinya ketika Kejadian 1:26 ayat 27 itu juga yang dipegang Kristen Yahudi di awal. Nggak ada orang Kristen Yahudi nggak berpegang pada itu. Maka ketika Berarti Tuhan ya, menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, artinya apa? Artinya ada citra feminim di dalam diri sang ilahi. Berarti ini Karena berarti gambar ini si Troy dan ini rupanya di dalam anak buah si laki-laki juga. dan
perempuan. Berarti si Troy ini anak buah si Aduh, Luke nih kayak memang ini sama jemaat ini. pemahaman. Memang. Jemaat naga ini sulit memang. Bentar. Jadi gini. Memang ada satu server pakai Kalau saya anak Jakarta, bukan berarti saya lahir di Jakarta. Jadi makanya kita berbahasa Indonesia yang benar dulu dong. Jadi anak Jakarta bukan berarti saya anak ibu kota. Artinya gini, saya bukan berarti lahir di Jakarta, tapi saya tinggal di Jakarta. Nah, ketika Yesus anak Bapa, bukan berarti ibunya Roh Kudus, gitu loh. Makanya sulit sih kalau nggak berhikmat dalam menyikapi Roh Kudus ini, gitu loh. Silakan Pak Troy, gantian. Anak Allah lahir dari Allah. Itu dalam kitab itu ya. Kejadian 1, 26, 27. Baiklah kita menciptakan manusia. Lalu sang Bapa berkata, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Lalu Allah mana yang melahirkan anak Allah ini? Ya tentu Allah juga. Makanya sering saya tanya itu. Bapa itu Allah? Allah. Roh Kudus itu? Allah. Putra? Allah. Jadi coba dulu kalian gimana itu? Letak otak belakang kalian masih adanya? Bapak Tuhan, Tuhan. Oke, baik. Jadi Anak, gini. Tuhan. Ya, gini. Roh Troy. Kudus, Ya. Tuhan. Ya, Di mana itu poinnya? 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 yang bersaksi. Bahkan di Matius dipertegas lagi kalau semua kalian jemaat ini harus dibaptis ke dalam nama Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Gampang kan? Oke, Terus jadi kalau begini, sang ya. anak ini lahir, Udah paham. Benar sekali. Udah paham. kira-kira lahir Udah paham. dari mana? Troy, gini bentar. Kalian nggak bisa lari dari 3 nama Tuhan ini. Gini. Nggak bisa lari dari kalian 3 ini. Gini Troy. Ya. Jadi Sama kalau Tuhan, kalian ini jemaat-jemaat naga memang. yang matanya merah, nah ini kita bongkar wahyu hari ini. Karena yang membongkar rahasia ini malaikat. Malaikat yang membongkar ini kan. Berarti baru masuk si Troy, baru masuk dia mau ngomong mulu dia. Nah ini nih. Karena kalian itu adalah anak-anak dari Isabel. Musuh dari sang ibunda Roh Kudus. Kalian itu menghalang-halangi apa? Manifestasi Tuhan yang penuh. Makanya kan saya diajak di awal tadi. Kejadian 1 ayat 27 itu ketika Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, diciptakannya manusia itu seturut gambar dan rupa. Perempuan ini rupanya enggak? Gambarnya tidak? Gambarnya. Artinya kenapa selalu kalian menonjolkan citra kelaki-lakian Tuhan? Lalu sisi feminimnya di mana? Kenapa harus kalian rondokkan sang ibu? Kenapa? Apakah perempuan itu bukan gambar Tuhan? Jadi jemaat-jemaat naga ya, kalau kalian nggak bisa menjawab bahwasannya perempuan bukan gambar dan rupa Tuhan, jangan berkomen. Paham ya? Ya gantian betul gantian Troy. Jadi gini Troy. Jadi kalau Anda tadi mengatakan di mana kalian pakai otak ataupun akal. Ini kan jadi gini Troy. Gak boleh sama Tuhan main akal-akalan. Enggak, kau tuh kalau bernarasi yang gak ada diucapkan orang. Jangan enggak, kau begini. ucapkan. Kau itu Begini, cuma Bro. naga kau. Ya. Bentar, iya Kalau nggak gantian. sanggup bernarasi, jangan Iya ini fitnah. kan mau bernarasi belum Ya, mulutmu selesai. itu Didengar dulu. dibagusin Didengar gantian. gitu ya. Dibagusin mulutmu. Ini kayaknya standar ganda ini, 2 gender kayaknya ini si Troy ini. Jadi gak dikasih kita bicara. Jadi gini Troy. Sama Tuhan itu gak boleh main akal-akalan. Contoh. Yang Anda sampaikan ini kan buah pikiran kamu. Yang kamu pikirkan. Pemikiran manusia itu terbatas. Ya Coba, apa yang coba, dipikirkan. gini, Bentar dulu. Apa yang dipikirkan Kau manusia. tanya tidak sama. mamamu kau tanya. Mak,
kau ini gambar Tuhan tidak, Mak? Coba kau tanya dulu. Bentar gantian. Inilah kan ini pernah Jadi, nggak kamu begitu, diskusi ya. gini loh. Kalau kita Kalau diskusi kau gantian bicara. lahir dari mamamu, ya, mamamu itu mama. Kayak Begitu loh. seperti nggak orang sekolah gitu loh. Biar kau agak cerdas sedikit gitu. Bukan, kamu Bukan kayak nggak- udang bukan itu, berarti ya. ngerocos menang gitu loh. Nah, kamu Dengar, nampak nggak sekolah gitu loh. Gantian bicara, paham nggak? Kau tahu kenapa Tuhan menciptakan udang? Gantian Karena atau di kepalanya ada gini loh. kotoran. Tadi aku udah diam satu menit atau aku mute dulu 1 menit. Nanti kita gantian atau kayak mana? Aku Udah 1 mute menit. aja kau mute. Kau, Ah, 1 menit kau ya. ini apa namanya menghalang-halangi ya gambar dan rupa Tuhan itu dinyatakan dalam keibuan ini, ibuan Roh Kudus ini ya. Gak ada gunanya kalian menghalang-halangi manifestasi Tuhan yang penuh ya. Kalau hanya citra kelaki-lakiannya maskulinnya yang kalian kenal, itu nggak penuh manifestasinya. Sebab ketika Tuhan ingin memperkaya dunia ya dengan karyanya, bukan laki-laki saja yang diciptakannya, tapi juga ada perempuan di situ. Dia tahu bahwasannya laki-laki itu adalah karakteristik dari dia. Lelaki sejati sang pemilik kekuatan, power, melindungi. Tapi dia juga bilang, kamu tidak akan kubiarkan sendiri. Maka kamu perlu penolong. Diberikanlah dia gambar dan rupa perempuan sang ilahi tadi. Untuk apa? Untuk memberi kehidupan. Dari mana? Rahim. Tapi kalian dengan 1 menit kandasnya gantian. berpikir. Iya, Ya. gantian. Biar kondusif gantian. Biar nggak satu arah, biar 2 arah kita bicara. Oke? Jadi begini. Kalau bersama Tuhan ataupun kita nggak boleh main akal-akalan dengan Tuhan. Contoh konkret, bukti bahwa bukti lebih terang daripada cahaya akan saya kasih buktinya. Ketika Bani Israel ya dari tanah Mesir mau ke tanah Kanaan, mereka bersungut-sungut. Mana, manku, what is that? Apakah itu? Mana, makanlah. Kenapa? Karena mereka minta makanan. Dan diturunkan dari langit makanan itu, gandum itu. Nah, kenapa? Karena Bani Israel sudah main akal-akalan sama Tuhan. Kenapa bangsaku ini gak percaya dengan aku? Karena apa? Manusia itu main akal-akalan. Sama seperti kamu tadi, Troy. Kamu main akal-akalan sama Tuhan, gak ketemu. Apa yang kamu pikirkan, gak ketemu apa yang dipikirkan Tuhan. Beda cara berpikir manusia. Cara berpikir manusia. Tuhan sudah berjanji, Elohim sudah berjanji kepada Abraham. Ya. Tapi kan Tuhan selalu menggenapi janjinya kepada keturunan Abraham, Bani Israel. Sampai sekarang. Nah artinya kalau cara berpikir manusia kadang nggak bisa menepati janjinya. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, dia selalu menepati janjinya. Nah ini yang saya katakan tadi, jangan main akal-akalan sama Tuhan. Cara berpikir kita nggak sama. Karena cara berpikir manusia terbatas. Silakan Pak Troy. Ya itu udah kelihatan ya di zaman akhir ini usaha-usaha iblis ya menghalau ya manifestasi Tuhan yang penuh di dalam citra, gambar dan rupanya. Mereka ingin menghilangkan sisi feminim dari sang ilahi. Sang ibunda ini mereka mau tutupin. Sebab mereka mau angkat ibu mereka sendiri, yaitu Isabel. Seluruh roh kekejian, perjinahan yang dari neraka, itu ada ibunya. Ya. Ibunya ada ibunya. Gitu ya.
Jadi Roh Kudus, Sang Ibunda ini sering dikaitkan ya di Kristen awal, di dalam bahasa Suryani ya. Dia ini sering sekali ditekan dengan pencitraan menghibur, memelihara, mengajar, mengobati luka-luka. Ya. Bayangkan seorang bapak itu laki-laki sejati, dia panglima, dia pelindung. Tiba-tiba kau suruh dia pakai rambut wig, pakai anting-anting untuk menghiburmu. Nggak cocok. Ya. Disinilah kau nggak ngerti arti relasi keseimbangan. Di mana sang ibu inilah yang membuat keutuhan keluarga kerajaan surga ini. Sang ibu ini perannya di sini nih. Supaya universe ini seimbang. Jadi aspek feminim Tuhan ini bukan harus kamu tutup-tutupin gitu loh. Dialah ruah. Ruah itu dalam bahasa Ibrani yang feminim sifatnya. Kalau kau nggak memakai ini, artinya bapamu itu bisa bergender dua atau netral. Semua yang kau katakan itu pastilah cacat. Padahal sang Bapa itu telah memberikan kesempurnaan gambar dan rupanya yang dimilikinya ke kamu itu dikasih. Sempurna itu. Tiba-tiba kau tafsirkan. Dua gender, netral lah. Bayangkan coba. Udah kayak katak dalam tempurung kalian. Bicara kalau membela menjatuhkan orang. Mulut kayak gak tahu beda mana tempat kotoran dan ini. Siapa yang membuka ini? Wahyu 17 ayat 7. Baca itu ya. Malaikat datang. Jangan kalian heran. Kenapa di Wahyu dituliskan ada seorang perempuan yang diburu oleh naga bermata merah. Kok tiba-tiba muncul nama perempuan ini di Wahyu? Apa kesalahan dari sang perempuan? Kesalahannya adalah karena sang perempuan ini melahirkan anak laki-laki itu. Siapa itu? Kepadamulah aku berkenan. Dialah sang anak Allah, anak Tuhan yang duduk di pangkuan Tuhan itu sendiri. Ya. Tapi ini didengar oleh Wahyu 17 ayat 5. Ibu dari wanita-wanita pelacur. Ibu kita ini siapa? Ibu kita inilah yang mengandung sang anak itu. El Shaddai, Ibunda Roh Kudus, peliharaku. Galatia 4 ayat 26. Perempuan yang merdeka, dialah ibu kita. Ya. Sulit sekali kalian ini. Makanya kalian harus tilik juga dalam sejarah kenapa ada nama manusia menggantikan nama sang ibunda Roh Kudus ini. Karena ada konsili Efesus itu, 431 itu yang menggantikan. Udah 3 menit. Mulai dari situ kalian mengenal nama Maria, Marguela, General, Lucifer. Hati boleh panas, kepala jadi dingin, Pak. kalau dirunut tidak pernah Yesus memanggil ibu kepada Yesus, nggak pernah, kepada Maria nggak pernah. Dia gunakan gunaika, artinya apa? Hai perempuan. Dan Maria juga sudah tahu, makanya dalam pengakuannya dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, hanyalah hamba. Itu kata Maria. Ya. Bukan sesungguhnya aku ini yang melahirkan anakmu Tuhan. Nggak pernah gitu pengakuannya. Jadi begini. Ya, kita bisa baca di Lukas 1 ayat 38, di situ ada pengakuan Maria. Coba kita baca. Sesungguhnya aku ini telah melahirkan anak Tuhan. Oh enggak, salah. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba. Ya. Lalu seperti apa sih kelahiran dari anak Tuhan ini? Matius 1 ayat 18. Kelahirannya ternyata dikandung dari sang ibunda Roh Kudus. Siapa yang melahirkan? Yang mengandung. Siapa yang mengandung, siapa yang melahirkan, kok jadi beda? Karena konsili itu 431 Efesus itu. Siapa donatur dari situ? Kaisar Theodorus.
Ya kalau kalian Katolik, kalian pakai itu nggak masalah. Tapi banyak orang di luar Katolik memakai pemahaman ini gitu loh. Kok konspirasi orang lain yang menganatema membidatkanmu masih kau pakai? Begitu ya. Silakan Bob. Lanjut, Bob. Makan. Silakan Bob. Waduh, sahur Bob. Lapar dengar Lapar. Tidak Roy membuat lapar. Oh, mendengarkan ceramahnya Troy lapar. Terkuras energi si Bob ini kayaknya. Ini Bob ini Tuhan ini kan. Kemarin kau pakai nama Tuhan bro. Kau udah ganti Bob nih sekarang. Ya mana? The Lord itu akunmu kan? Akunku cuma ini. Oh bukan ya? Oh The Lord beda lagi ya? Oh bukan, ada di bawah Tuhan ini. Ada nih, naik. Ada nih. Tuhan suruh naik loh. Ada ini di bawah ini. Naik Pak Tuhan. Keyakinan saya pengantin mempelai di Wahyu ada mempelai untuk anak domba. Siapa itu Roy? Itu bicara kuasa Bob. Dulu kan Wahyu. Makanya jangan suka lompat-lompat ya. Itu bicara kuasa. Kalau kau bicara kuasa, maka saya sarankan kau juga harus lahir untuk kedua kali Bob. Nah itu kalau udah bicara kuasa masuknya ke situ. Karena yang lahir dari daging adalah daging. Ya. Makanya kau harus lahir 2 kali. Itu bicara kuasanya. Nanti belum sampai kita ke tahap itu. Kita masih bicara gambar dan rupa. Karena di situ aja kalian belum selesai. Ketika saya tanya Tuhanmu berkelamin, mencak-mencak kalian. Betul? Tuhanmu punya kelamin gak Bob? Kalau di penglihatan Daniel, Bapak itu berupa apa? Kakek-kakek tua ya. Kakek-kakek tua. Kakek tua pakai dan usiola gitu. Ya, penglihatan yang kedua itu kakek-kakek itu didatangi oleh anak manusia. Lalu dibawa ke hadiratnya seperti yang aku bacakan tadi di Daniel 7:12. Bapak itu menyerahkan kekuasaan kewenangannya untuk anaknya ini dan akhirnya anak ini diberi kuasa untuk disembah gitu oleh suku bangsa. Nah, itu aja Daniel itu sudah cukup itu. Sebentar saya bacakan. Tapi penglihatannya ini dari mimpi. Aku bacakan penglihatan pertama. Penglihatan tentang anak manusia ya. Aku terus memperhatikan sampai takhta-takhta ditempatkan dan yang abadi bersemayam. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya, kepalanya bersih seperti bulu domba. Arasinya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar. Sungai api mengalir memancar dari hadapannya. Beribu-ribu orang mengabdi kepadanya dan berpuluh-puluh ribu orang berdiri di hadapannya. Sidang pengadilan digelar dan kitab-kitab dibuka. Ini merujuk pada Wahyu. Penghakiman tertinggi itu ada di penghakiman kitab hayat. Setelah ahli-ahli Taurat dihakimi oleh Elohim, orang-orang Kristen dihakimi oleh Kristus, yang gak lolos dicampakkan ke dalam api, yang lolos masih akan dihakimi oleh penghakiman tertinggi itu, kitab hayat itu. Kitab hayat ya terdiri dari 10 hukum Torah itu, siapapun yang lebih tinggi atau tidak sampai merosot jatuh ke dalam 10 hukum tulisan Allah ya, karena
Allah sendiri yang menulis hukum itu, bukan tulisan Musa, tulisan loh batu. Jangan sembah lain, jangan durhaka, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Nah itu, jika Anda pernah melakukan itu ya bertobat. Jangan sampai terjatuh lagi ya. Itu kitab Hayat tuh, 10 itu tulisannya Allah loh, bukan tulisannya Musa atau nabi-nabi, bukan tulisan manusia. Karena tandanya itu dijaga oleh 2 malaikat kerab kan. Disimpan di tabut, di atasnya dijaga 2 malaikat kerab. Seperti di Kejadian, pohon hayat ini jangan sampai manusia ini memakan pohon hayat. Mereka telah memakan pohon pengetahuan. Jangan sampai mereka hidup kekal dengan memakan pohon hayat. Maka pohon hayat ini harus dijaga oleh 2 malaikat kerab dan pedang. Nah itu sebenarnya simple ya, sangat simple hidup itu. Cukup Anda nggak terjatuh ke dalam 10 itu, ya aman gitu. Ya kata Yesus kan begini, jika engkau nggak lebih baik dari pelaku agama hukum Torah ya, maka engkau nggak akan bisa masuk ke kerajaan surga. Caranya lebih baik dari hukum Torah, sementara kita tidak melakukan hukum Torah, ya bagaimana? Ya jangan sampai engkau terjatuh dalam 10 kitab hayat itu, hukum hayat itu. Kalau engkau terjatuh ya percuma penyaliban. Anda sudah dibersihkan, sudah dibebaskan dari dosa. Masa Anda makin terjatuh ke dalam kejahatan? Apakah Yesus melakukan kejahatan? Kan enggak. Tubuhmu itu tubuh Yesus. Ya, Kristus jemaat itu, kalian disebut jemaat kan? Jemaat itu ya tubuhnya Kristus. Anda ini tubuhnya Kristus, jadilah Kristus seperti Yesus. Begitu loh. Kata Paulus begini, jika Anda sudah beriman tentang penebusan dosa ini, Anda telah disucikan, maka lakukanlah kebaikan. Kebaikan itu lanjut dengan pengetahuan, penguasaan diri, terus apa itu, bersungguh-sungguh atau tekun, lalu berkasih sayang sesama saudara seiman, lalu kasih sayang sesama seluruh manusia. Maka itulah yang dinamakan engkau mengenali Yesus. Jika engkau nggak melakukan itu, artinya engkau sudah lupa bahwa engkau telah ditebus. Imanmu telah lupa, engkau ini telah ditebus. Maka engkau harus mengenali Yesus lah. Begitu Bang Muhammad Baron, silakan. Terima kasih Bang Bob. Terima kasih Bang Bob. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum buat semua. Selamat merayakan hari Lebaran ya. Salam dari Baron. Kau masih oten Bob? Aduh, lanjut Roy. Oh, Baron ini kau kapan mualaf Baron? Baron Longor ini, nama akunnya Baron Longor ini. Ini penghujat dari dulu Troy. Cuman katanya mualaf kapan Baron? Desember kemarin, Desember. Hah? Desember lalu pas hari mualaf. Desember ya. Oh pas hari mualaf. Iya. Oh ya udah di mute dulu. Oke. Lanjut Troy. Iya, ketimbang kamu ikut pendeta, mending kamu mualaf juga nggak masalah, itu bagus ya. Di situ kamu diajarkan lagi, benar bagaimana kamu supaya bisa percaya bahwa Tuhan itu Esa ya. Jangan kayak si Bob ini, Baron. Dengar Baron, Troy itu Kristen Baron. Karyana masih Kristen. Oh iya, bagus itu. Mengikuti Yesus itu bagus.
Lanjut Roy. Ibu Karyana ini kalau nggak salah dia ini percaya Tuhan Esa, tapi masih meragukan siapa yang melahirkan sang anak Tuhan ini, kan gitu aja problem. Bentar lagi. Dua Tuhannya Bu Kriana, dua Troy. Dua? Iya dua. Bapak dan anak, Roh Kudus bukan Tuhan. Waduh, Roh Kudus bukan Tuhan. Loh, kalian ini satu geng sama si Arom ini. Iya. Jadi kalau kita berlandaskan kitab suci ya Kristenan itu di Kejadian 1:27 berarti secara harafiahnya Tuhan itu terikat di dalam gambar dan rupa. Ada tubuh Tuhan di situ. Di Korintus itu Bapak gereja kita itu ya, Bapak rasul-rasul itu lebih tegaskan lagi ya. Ada tubuh dan darah Tuhan. Karena apa? Karena dia lahir dari benih ilahi, ya itu kan? Ada kan penegasannya itu kan? Jadi Bapak Rasul kita ini dulu juga sudah tahu gitu loh, bagaimana peran Sang Ibunda Roh Kudus kita ini, di mana dia sebagai sumber cinta yang tak berkesudahan, sosok ibu yang lembut dan menolong, identitasnya yang lebih kepada kebijaksanaan yang suci, tersembunyi di balik interpretasinya selama berabad-abad sebagai suatu sosok yang feminim. Jadi sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, kata Yesus di Markus 4 ayat 22. Tidak ada sesuatu rahasia lagi yang tidak akan tersingkap. Semuanya akan disingkapkan Tuhan kalau kalian mau merendahkan hati. Ya, jemaat-jemaat ya, jemaat-jemaat naga merah ini ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Troy, aku tanya Troy, naga merah itu enggak, coba dulu kiasan atau emang sosok naga merah? Bukan lah. Iya, ini masalahnya nih udah perang ilahi kan? Iya, kan? Itu emang. Ini kan yang bercerita siapa? Yang bercerita tentang naga ini siapa? Enggak, saya tanya kamu. Yang menceritakan tentang naga ini siapa? Ini diwahyukan. Malaikat. Iya. Nah, yang melihatkan Yohanes. Kok Yohanes lagi? Yang penglihatan dari Yohanes. Makanya percayalah kepada kitab sucimu. Iya, aku percaya. Sudah. Berarti kan biasanya kan ibarat. Seperti di Daniel itu kan ibarat kan. Kok ibarat? Ada ditulis ibarat di situ. Ada 4 binatang. Yang pertama itu seperti elang. Ini merujuk pada Persia. Lalu yang kedua seperti beruang. Oh, ini Rusia. Lalu ada yang ketiga ini macan tutul. Macan tutul itu gimana ya? Negara yang berjuluk macan tutul, Jerman mungkin atau apa, nggak tahu. Dan yang keempat ini nggak bisa dijelaskan, 10 tanduk, lalu keluar tanduk yang 3 keluar mata gitu, sangat aneh ini sangat cerita negara, bangsa. Bukankah negara dan bangsa itu isinya manusia semua? Kalau di Daniel itu dijelaskan negara gitu, ibarat binatang. Hewan-hewan itu akhirnya dibahas, oh itu negara, begitu. Kalau naga merah ini apakah sosok naga yang menyeret bintang-bintang di langit? Makanya dibaca wahyunya. Iya kan, kenapa? Kan menyeret Kau jawab ya. Kenapa naga itu marah sekali dengan perempuan ini? Kenapa? Kan dia melahirkan kan, mengandung seorang anak laki-laki. Iya. Kenapa dengan anak laki-laki ini? Kenapa harus dicegah kelahirannya? Kan anak supaya laki-laki dia tidak bisa menceritakan eksistensi keluarga kerajaan surga. Apa itu yang di atas itu? Ada 3 persona, ada 3 yang menjaga keseimbangan universe ini, kehidupan ini. Itu jangan sampai ada yang cerita.
Sang anak inilah yang menyatakan itu semua. Karena kau nggak akan kenal Bapakku, katanya. Kau nggak kenal Bapakku. Dan nggak ada seorang pun yang bisa mengenal anak selain Bapak. Dan mengenal Bapak selain aku, kata Yesus. Untuk itulah makanya aku lahir. Inilah yang tidak dikehendaki oleh sang naga bermata merah itu. Paham? Karena selama ini kalian hanya mengenal citra kelaki-lakian sang maskulin dari Bapak itu. Yaitu dia sebagai sosok panglima, pemusnah, penghancur. Ya. Dia berperang dia. Dia laki-laki. Bukan menghibur kamu dengan pakai rambut palsu, pakai anting-anting, pakai rok, terus dia menari-nari di depan kau. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa dia. Dia sumber segala kekuatan, sang power. Ya. Jadi kalau ada kekuatan, untuk mengarahkan kekuatan itu agar lebih berkarya, maka dia butuh kebijaksanaan. Siapa yang bijak di sini? Maka tampillah Ibunda Roh Kudus sebagai sosok yang kasih, penyabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Bukan seperti istri Abraham. Ya, nggak sadar kalau dia saudaranya sendiri, ya, kawinin, ngusir-ngusir istri yang asli gitu kan. Tuh. Terus kau bilang lagi, Abraham bapak rohanimu, aduh bagaimana kau ini mengatakan bapak imanmu adalah seorang perampok, perampas. Makanya ini kita benahi gitu loh. Supaya kau tuh bersih gitu loh. Dari tafsir mereka. Karena mereka yang menarik garis ini. Ya. Sang ibunda ini adalah kedamaian tuh. Biasanya kalau datang ibunda ini kau rasakan damai pasti. Nah itu makanya warna dari sang ibunda ini kamu harus kenal ya. Dalam bisikannya juga kau harus tahu, oh ini Ibunda Roh Kudus. Dia lembut, ya kan? Terus kasihnya memeluk. Memeluk kamu itu bukan Bapa. Kalau kau dipeluk Bapa, remuk kau. Sama kayak kemarin kau bilang, emang kita sanggup lihat matahari? Nah seperti itu matahari aja nggak sanggup kau lihat gitu loh. Gimana kalau kau suruh Bapamu memeluk kau? Habis, jadi debu kau. Makanya perlu kebijaksanaan dari sang ibu yang lembut. Dia yang membalut luka-lukamu. Makanya ketika kau berdoa lalu kau merasa terhibur, itu tugas dari sang ibu, itu Roh Kudus itu. Ibunda Roh Kudus itu. Jadi selalu dalam hadirnya itu bentuknya belayan, ya kan? Cinta, ya kan? Mengobati luka, ya kan? Terus mendekatkan diri kepada apa? Supaya kau bercermin kepada keluarga kerajaan sorga, ya. Jadi yang tiga itu nggak bisa kau hilangkan. Jadi mulai saat ini kau jangan malu kalau ditanya Tuhanmu berapa. Gitu, 3. Jadi tanpa ibu kita nggak lengkap. Tanpa bapak juga nggak lengkap. Jadi adalah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Iya kan? Orang kamu dibaptis juga dalam 3 nama itu kok. Siapa yang mengatakan itu? Yesus kan. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebab ada yang bersaksi di surga. Yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. 3, terus 3. Apalagi yang kamu tolak di situ? Gitu. Makanya kamu nggak boleh menghujat dia. Sebab apa? Sebab dia bisa berduka. Bunda Roh Kudus ini cemburu. Iya, sifat cemburunya nongol itu. Karena dia feminim. Cemburu kepada siapa? Cemburu kepada ibu yang di Wahyu 17 tadi. Siapa? Isabel. Tuh ya. Dia cemburu sama ibu itu, baca tuh. Wahyu 17 ayat 5. Ibu dari wanita-wanita lacur dan seluruh kekejian yang ada di bumi. Dia ibunya. Ya tentu saja ibu ini cemburu. Kalau bapak ini bukan main cemburu-cemburu lagi. Dia Bob. Ya, bapak ini langsung main kun fayakun, habis, hajir, haba. Gak ada lagi sisanya. Karena dia kekuatan itu, sang power. Ya, kalau kau mau tahu ya kau lihatlah matahari itu, sanggup gak kau? Kalau kau sanggup, bisa kau lihat dia. Ya. Jadi upaya iblis sampai sekarang adalah menutupi keberadaan citra feminim sang ilahi tadi.
Itu jelas. Kejadian 1 ayat 27 itulah pondasi dari Kristen Ibrani yang pertama. Kristen-Kristen di Yahudi sana, ya, sebelum ada pengkanonan, sebelum pengurusakan itu, ya, itu mereka tuh satu pegangan itu, ya, bahwasannya Tuhan telah memberikan gambar laki-laki dan perempuan itu. Berarti kalau dia memberi gambar perempuan kepada perempuan, nah berarti citranya itu perempuan juga ada. Terus kenapa dihilangkan gitu? Tapi kalau kau sanggup mengatakan perempuan bukan gambar dari Tuhan, nah itu saya angkat tangan. Karena nggak ada ayatnya di situ bahwasannya perempuan itu bukan dari Tuhan. Gampang kan? Gitu ya. Jadi tres personae una familia, eksistensi yang hadir dalam 3 esensi ilahi di dalam keluarga kerajaan surga, secara hipostasis hakikat konsubstansialnya eis tu onomatu patros ke tu hogio penomatos, ke dalam namalah engkau semua akan dibawa nama Bapa, nama Putra, dan nama Roh Kudus. Ini kan semua nama ini. Di dalam Matius 28 ayat 19. Ya? Jadi hakikatnya jangan kau ragukan lagi. Sudah paling fundamental itu. Substansi, esensinya maupun kodrat homosiusnya utuh sekali di dalam penegasan ini. Jadi sekaligus menegaskan bahwasannya citra ilahi itu memang laki-laki dan perempuan. Bob, itu Bob. Masa kamu hilang-hilangin ini Bob? Sebab apa? Di Lukas 2 ayat 49 Bapak ini punya rumah Bob. Ya, punya rumah Bapak ini. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Di dalam rumah Bapak itu adanya apa Bob? Kalau Bapak dan anak berarti ada cerai. Harus lengkap dong. Dalam satu rumah harus ada Bapak, ada ibunda, ada anak. Itu sempurna. Sempurna itu. Nggak ada yang lagi dicari. Ya? Karena Bapak punya rumah, maka sang ibunda harus ada. Harus ada. Ya? Betul? Nah makanya nanti kamu punya harapan, ya, punya semangat. Sebab di Yohanes 14 ayat 2 ternyata rumah Bapak ini besar Bob. Sebab banyak tempat tinggal. Nah itu yang diberikan ke kamu. Nanti tuh. Ya, ini Yesus loh yang menyatakan ini. Ya, Ya silakan lanjut. ya. Jadi jangan ragukan Bob. Sebagai konteks pribadi ya, kita nih mengenal sebagai konteks pribadi, bukan lagi sebagai konteks ilusi. Apa gunanya kau kenal ilusi? Siapa Tuhanmu Bob? Bapak itu siapa Bob? Angin. Kenapa angin? Ya dia roh bang. Oh hantu? Roh juga. Ya sudah gimana? Sulit saya ini. Makanya saya benturkan ke Yohanes 8 ayat 44. Bapak itu bisa juga diberikan kepada iblis. Di sini kok jadi abu-abu gitu loh. Tuhanmu Tuhan Bapak mana? Maka benarlah yang dikatakan Yesus, engkau adalah anak-anak ular beludak. Sebab yang kau ajarkan adalah ajaran tafsir manusia. Maka mulai sekarang kita bukan lagi tafsir manusia, tetapi rahasia yang dibongkar oleh malaikat di Wahyu tadi. Jangan kau heran. Hari ini aku beritahukan suatu rahasia. Rahasia siapa perempuan ini? Apa kesalahan perempuan ini, malaikat? Dia telah melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa anak laki-laki itu, malaikat? Dialah yang di pangkuan sang Bapa. Bapa yang mana? Yang punya rumah. Rumahnya di mana? Yang di surga itu. Sebab Bapak ini bilang jangan ada bapamu yang lain selain bapamu di surga. Berarti satu bapamu yang bisa kau kenal. Bapamu yang ada di surga. Tapi bagaimana cara kenalnya? Dari anak. Nah anak ini memperkenalkan apa? Dia memperkenalkan bapaknya, sekaligus juga dia memperkenalkan sang ibunda Roh Kudus. Makanya aku akan meminta kepada Bapa agar ibunda itu turun sebagai penolong. Seorang penolong. Berarti yang turun kepadamu pribadi. Makanya kau diizinkan kawin.
Makanya hormati perempuan karena dia gambar dan rupa dari sang ibunda Roh Kudus. Dialah yang dimintakan Yesus untuk sebagai penolong hidupmu. Bukan kau jadikan dia makhluk hidup kelas 2. Ya. Perempuan itu kelas 2, kita inilah itulah ini segala macam. Ah. Kalau nggak ada rahimnya bagaimana anakmu ini terbentuk, punya kehidupan, bertumbuh. Ya. Apalagi di zaman-zaman peradaban sekarang, laki-laki hampir nggak punya nilai, Bob. Ya. Apa yang dikerjakan laki-laki bisa dikerjakan perempuan sekarang ini. Lama-lama hilang kau gitu loh. Ya, jadi jangan terlalu bangga dengan kelaki-lakianmu, Bob ya. Kalau belum bisa main sampai 24 jam gitu ya. Jadi sebagai satu konteks pribadi, kita mengenal tentang siapa dia, sang Bapa yang nyata bertahta di surga. Itu kita akuin tuh, tahtanya di surga. Kenapa dia bertahta? Karena dia seorang raja. Kenapa dia raja? Karena dia laki-laki. Jangan lagi bilang Bapak itu perempuan. Aduh, kalau udah kata Bapak itu berarti untuk laki-laki. Kalau ada kata ratu berarti perempuan. Itu dong. Ya. Dia bertindak sebagai apa? Suatu sosok kekuatan. Ya, dia memang sang power itu. Makanya to be as a masculine power figure. Ya, itu sang Bapak itu. Yang mengarahkan, iya dia pasti mengarahkan. Karena dia yang memandu, membentuk, memproses segala tindakan. Ya. Karena sumber kekuatannya dari dia gitu loh. Kekuatan tanpa kebijaksanaan gimana, Bob? Hancur juga, hancur. Kau orang kaya tanpa punya istri yang pinter, kau nggak bisa jadi laki-laki sukses, Bob. Nggak bisa. Di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang pintar. Makanya sang ibunda Roh Kudus itulah yang sering dikatakan secret wisdom atau Hagia Sophia. Dia sebagai sosok kebijaksanaan suci yang hadir sebagai sosok, yaitu tadi kalau dalam sifatnya kita tahu dia to be a presence of a more feminine figure, gitu loh. Kok bisa gitu? Iya. 5 menit. Apa? Kau mau ngomong? Nah, ibu inilah yang menyediakan ruang supaya kamu bisa bernapas gitu ya. Dia menyediakan ruang itu. Jadi kalau ada ruang berarti ada batasan. Iya, jadi yang lain nggak bisa ganggu. Iya, makanya kamu dari janin bertumbuh bayi ya kan 9 bulan. Baru kamu dikeluarkanlah tubuhmu kan yang dilahirkan itu. Nah, jadi peran sang ibunda inilah yang sering dirasakan di dalam orang Kristen yang mereka sering sebut sebagai konsep imanen yang hadir di alam semesta dan berada dekat dan sangat aktif bersama-sama dengan ciptaannya sebagai Tuhan, Bob. Jadi Bunda Roh Kudus ini Tuhan juga. Tuhan yang mana? Tuhan yang peduli. Ya, yang terlibat, ya, aktif, tinggal bersama kita. Makanya kalau dibelah tuh hati orang yang sudah mengenal sang ibunda ini ada tulisan, Bob, tuh di hatinya tuh. Tulisannya apa? Immanuel. Artinya, ya itu tadi, Tuhan beserta kita. Kehadirannya itu nyata, Bob. Ini nyata, Bob. Bukan lagi kita bicara angin, ya, angin gitu loh. Jadi kalau angin, nyembah angin, mending gue nyembah pohon pisang dikasih buah ya kan. Jadi kehadirannya nyata ya. Nyata gitu. Sebagai Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan yang dicitrakan ke dalam anaknya, maka sang anak berani dengan tegas mengatakan barang siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat wajah Bapakku. Jadi yang nyata dalam dirinya karakter dari sang anak ini. Firman, soko guru di tengah-tengah kehidupan manusia. Dialah soko guru kita. Yesus itu tadi. Makanya jangan mau selalu baca kitab tanggapan-tanggapan yang bukan dari Yesus. Kita ini Tuhannya Yesus gitu loh. Bukan Petrus, bukan Paulus, bukan siapa-siapa. Nggak perlu kita itu dapat tafsiran mereka untuk memahami sang
Sang Tuhan ini cukup dari perkataan Yesus. Itulah Injil, itulah berita gembira. Jalan yang lurus itu, ya perkataannya itu bukan perkataan Paulus. Ngapain Yesus yang udah datang ke dunia? Masih aja kau dituntun-tuntun oleh bahasa orang. Apa sih kuasanya si Petrus? Apa sih kuasanya si Paulus? Apa sih? Siapa yang memberikan dia hak mengatakan akulah Bapa dari Injil yang kuberitakan? Loh, yang beritakan Injil siapa, Bob? Yesus, bukan Paulus. Kok jadi bapak di situ? Ya, lanjut dulu. 2 menit. Tidak ada kuasa yang memberikan kepada Petrus dan Paulus. Mereka hanya numpang berkarya mengambil nama Tuhan. Itu. Lanjut dulu. Tahu kan artinya numpang kan? Sama seperti kamu melihat orang sakit. Ketika kamu tumpangkan tanganmu, kamu bukan mengatakan dalam nama Paulus botak, ya kan? Sembuhlah kau. Enggak begitu. Doanya bukan begitu. Di dalam nama, satu nama yang kudus, di dalam nama Yesus yang kami kenal. Ya, itu kan. Sembuhlah engkau oleh imanmu. Makanya banyak kesaksian dituliskan semuanya sembuh dalam nama Yesus. Tapi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan engkau itu sembuh karena aku bro. Enggak pernah. Selalu Yesus mengatakan kau sembuh, kau selamat dari imanmu sendiri. Makanya dia pusing gitu loh. Ini kenapa ini orang ini semua katanya gua cerita tentang bagaimana sang bapak gua malah gua dijadiin sembah-sembah. Kan gitu. Jadi harus konkret gitu loh. Ambil apa yang disampaikan Yesus itu gitu loh. Nah setelah dia selesai menceritakan ini dia langsung pergi. Karena apa? Dia tahu naga-naga yang bermata merah ini gak senang gitu loh. Rahasia ini dibuka. Sampai malaikat dalam pewahyuan pun harus turun lagi sekali lagi. Ya kan? Kamu gak usah heran. Ini aku ceritakan ini. Tetap aja kalian masih bersekekeh. Kenapa? Ya memang. Jejak Tuhan itu ditemukan dengan usaha Bob. Bukan dengan duduk manis, kopi, ya kan, dengar-dengar, oh dapat, enak kali. Kok kira Tuhan tuh gampang ditemukan? Sulit Bob. 1 menit. Cek. Udah kering kerongkongan aku 2 menit, tambah 1 menit lagi. Kau tanggapin dulu, kau percaya bilang percaya, iya bilang iya, tidak bilang tidak gitu. Udah tahu kan, bapak itu laki-laki, sang ibunda ini, kitalah anak-anaknya, baru kita bicara kuasa. Jadi Bang Troy gua harus lahir lagi kedua kali. Iya karena kau masih lahir dari daging. Maka kamu harus sama ya, seperti sang ibu tadi. Itu kalau udah bicara kuasa nanti ke sono. Itu ada tahapannya lagi, Nabi yang ngajarin nanti itu tingkatannya. Kalau saya hanya menyampaikan ini dulu biar kamu paham gitu loh. Bahwasannya gambar dan rupa Tuhan itu melekat pada kita. Karena apa Bob ya? Sangat konsekuensinya sangat berat dan memalukan. Ketika kamu tidak mengakui gambar Tuhan itu ada dalam dirimu. Makanya kan sering saya tanya. Gambar atau sifat yang penting? Gambar dulu. Dikenali ya. Gambarnya dulu. Karena di luar dari manusia bahaya, ya kan? Di luar dari manusia gambar Tuhan bisa jadi sapi, ya, bisa jadi kebo. Malu kan? Jelek kan? Kayak alien, mau lu Tuhan lu kayak alien? Enggak kan? Nah makanya gambarnya itu, makanya tetap pegang tuh Kejadian 1 ayat 27 tuh. Itulah dasar, ya. Itu dasarnya untuk kau bisa menuju level teratas imanmu. Gambar bule, iya. Gambar bule. Si Bob ini, kenapa ini kau nih Bob? Kau udah setuju kan? Bob, mana Bob? Aku minum dulu Bob nih Bob. Kau ngomong Bob, kalau nggak setuju bilang nggak setuju Bob.